Bab 491, Temani Aku Menuju Akhirat Bagian 1. Nama, bereinkarnasi dengan sistem terkuat penulis. Plus mematikan mengatur ulang, mati, Eneru meraung saat ia bergerak menuju William. Meskipun ia terluka, tujuannya untuk membunuh anak itu masih membara di dalam hatinya. Namun, keadaan kini berbeda, dan Kilin yang sombong itu baru menyadari kesalahannya setelah tubuhnya berhadapan langsung dengan tongkat raksasa William. Sapu bersih semua musuh, teriak William sambil mengangkat tongkatnya untuk memukul Kilin yang menyerbu ke arahnya. Rui Jingubang, tongkat legendaris yang pertama kali melawan pasukan surgawi ribuan tahun lalu itu bergema dengan tekad William dan membesar. Ini adalah senjata yang dapat melukai dewa. Melawan Kilin yang hanya berada di puncak peringkat milenium bukanlah apa-apa. Jeritan kesakitan Eneru mencapai telinga semua orang saat tongkat raksasa itu menghantam tubuhnya seperti tongkat bisbol, membuatnya terlempar beberapa ratus meter jauhnya. William hendak menyapu pasukan peri seperti tumpukan daun kering ketika Eskalor muncul di hadapannya dan memblokir serangannya. Naga tua itu telah mengambil bentuk humanoidnya dan muncul di hadapan William, menendangnya dari punggung Ella. Eskalor mungkin tidak secepat Eneru, atau sekuat Draum, tetapi ia memiliki kemampuan yang luar biasa. Ia diberkahi dengan sihir luar angkasa, yang juga disebut sihir manipulasi spasial. Di antara keahliannya adalah kemampuan berkedip. Kemampuan berkedip memungkinkannya untuk muncul di mana saja dalam radius 5.000 meter di sekitarnya. Ia juga naga kuno, sebuah ras yang berdiri di puncak dunia Hestia, dan lahir dengan salah satu tubuh terkuat yang pernah ada. Kemampuan menyerang dan bertahannya luar biasa, dan ini membuatnya menjadi penjaga benua bulan perak yang paling serba bisa. William berputar di udara saat kakinya mendarat di awan putih. Eskalor muncul sekali lagi di depannya dan memberikan pukulan kuat yang membuatnya terbang ke langit. Seperti yang diharapkan, bertarung melawan binatang buas segudang di puncaknya adalah hal yang menyebalkan, pikir William saat ia sekali lagi memanggil awan untuk mendapatkan kembali keseimbangannya. Karena tubuh Raja Kera yang kuat, ia hanya menerima sedikit luka dari serangan Eskalor. Bahkan, luka-luka itu sudah sembuh karena kemampuan generasi Sun Wukong yang kuat. Kemarilah, nak. Eskalor membuat gerakan mengejek saat ia berdiri di depannya. Jelas, ia menghalangi William untuk kembali ke medan perang. Kenapa kau tidak bermain denganku sebentar? Kau yakin ingin menemaniku? Tanya William. Jekyll ada di bawah sana, tahu. Ia akan menelan seluruh pasukanmu jika kau tidak turun ke sana untuk menghentikannya. Ancamanmu lebih besar daripada Tauti saat ini, jawab Eskalor. Jika aku harus memilih di antara kalian berdua, aku akan selalu memilihmu. Haruskah aku merasa terhormat? Seharusnya kau merasa terhormat. William melirik medan perang yang kacau di tanah. Saat ini, Biscas telah berhenti dan sekarang menjadi kekacauan total di medan perang. Dia seharusnya menjadi komandan pasukan Bis, tetapi sekarang setelah dia keluar dari gambar, dia akan merasa sulit untuk memimpin legiun rajanya sambil bertarung melawan Eskalor pada saat yang sama. Untungnya, dia telah mempertimbangkan masalah ini dan menunjuk orang lain untuk menggantikannya. Seekor ular bersayap emas, yang panjangnya 7 meter, terbang di udara. Di punggungnya ada ST, yang mengambil alih komando pasukan William. Thor melesat melewati pasukan elf saat Wendy menggunakan kelas pekerjaan Rune Masternya untuk bertarung bersama Isaac, yang saat ini menunggangi Ragnar yang telah mengambil bentuk Grand Cerberus. Blade Solotl, Grand Cerberus, dan Golden Winged Quetzalcoatl. Ini adalah 3 bentuk Centennial dari Thor, Ragnar, dan dia di bawah kekuatan Kinship Evolution. Entah mengapa, meskipun ST masih bukan bagian dari familia William, ikatan dia dengannya telah membuka kemampuan Kinship Evolution. Karena itu, ular emas telah berubah menjadi ular bersayap emas yang sekarang merayap melintasi medan perang saat ST memberi perintah ke kiri dan kanan. Apakah mereka kekasihmu? Perhatian William kembali tertuju pada naga kuno di depannya setelah mendengar pertanyaannya. Dia kemudian menyipitkan matanya saat dia mencengkeram senjatanya di tangannya dengan niat untuk mengerahkan seluruh kemampuannya jika binatang buas yang tak terhingga itu berani menyentuh salah satu kekasihnya. Jangan khawatir, selama kamu tinggal di sini, aku berjanji tidak akan menyerang mereka. Namun, jika kamu pergi, apakah itu ancaman? Tanya William. Aku, Eskalor, tidak membuat ancaman. Eskalor tersenyum sambil mengangkat dagunya. Aku hanya menyatakan fakta.
Tongkat emas di tangan William mengeluarkan suara logam dan William mengambil posisi bertarung. Baiklah, karena kau ingin bermain, aku akan bermain denganmu. Jangan menyesal nanti. Eskalor menyeringai sambil memanggil bilah pedang merah yang bersinar samar. Kemarilah, anakku. Aku akan menunjukkan kepadamu bahwa selalu ada surga di balik surga. Serangkaian ledakan dahsyat berkecamuk di surga saat William dan Eskalor beradu. Naga kuno itu memegang senjata yang setara dengan Rui Jingubang, dan itu tidak lain adalah pedang Dewa Naga. Exit break, aktifkan. Persepsi ekstrasensori William menjadi lebih tinggi saat ia bertarung melawan Eskalor. Ia tidak punya pilihan selain mengerahkan seluruh kemampuannya karena musuhnya jauh lebih kuat darinya. Selain kemampuan berkedipnya, Eskalor mampu memperkuat ruang di sekitarnya. Ia telah mencoba menjebak William dalam kubus spasial, tetapi yang terakhir telah menggunakan kekuatan kasar untuk menerobos penjara tak kasat mata itu. Hah! William berhasil tiba di titik buta naga yang berkedip menyebalkan itu dan melancarkan serangan mematikan. Namun, yang membuatnya kecewa, naga itu hanya berkedip, dan berhasil menghindari serangannya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Keduanya saling bersilangan di langit saat bertarung satu sama lain. William berada dalam posisi yang kurang menguntungkan karena pangkat Eskalor, tetapi berkat kemampuan dan senjata Sun Wukong yang kuat, ia mampu menangkis sebagian besar serangan naga kuno. Sementara itu di darat, Trenggiling bodoh, jangan masuk terlalu dalam ke garis pertahanan musuh. Teriak Psoglaf sambil menangkis dan menusuk mata serigala hutan yang mencoba menyelinap menyerangnya dari belakang. Oi, kembalilah ke sini, dasar Kasogonaga bodoh. Medan perang menjadi kacau, dan meskipun Psoglaf berteriak sekuat tenaga, suaranya tenggelam oleh teriakan, raungan, jeritan, dan jeritan kesakitan yang menyebar di seluruh medan perang. Kasogonaga tidak dapat mendengar peringatan anjing iblis itu. Akan tetapi, meskipun demikian, ia tidak akan berhenti. Ia terlalu dibutakan oleh amarah dan satu-satunya hal yang ada dalam pikirannya adalah membunuh sebanyak mungkin peri. Ini adalah balasan yang kau berikan kepadaku selama ribuan tahun. Teriak Kasogonaga sambil mencabik-cabik semua yang menghalangi jalannya. Setelah mendapatkan kembali sedikit kekuatannya, ia mampu menambahkan duri tajam ke bentuk bola penghancurnya. Namun, para peri juga bukan orang yang mudah menyerah. Setelah Trenggiling berwarna pelangi itu masuk jauh ke dalam barisan mereka, mereka membombardirnya dari segala sisi dengan serangan sihir, dan mereka yang memiliki kemampuan fisik yang kuat menghadapinya secara langsung. Jika Dewa Langit berada di puncaknya, hanya para demigod yang dapat menghentikan amukannya. Sayangnya, ia telah mengalami kemunduran dan para peri akhirnya mampu menghentikan Trenggiling dari serangannya. Kasogonaga kemudian mengalami pemboman sihir dari segala sisi yang membuatnya menggertakkan giginya karena frustrasi. Berkat lapisan berwarna pelanginya, kerusakan yang diterimanya dapat dikurangi sampai batas tertentu. Namun, setelah dibombardir oleh ratusan mantra sihir pada saat yang sama, Trenggiling mulai menderita luka dalam, meskipun cangkang luarnya kokoh. Ketika Trenggiling hampir mencapai batasnya, teriakan perang yang kuat menghentikan para elf dari pemboman sihir mereka. Sarks, Goblin Marauder bersama dengan tunggangannya, Sparky, menerobos garis musuh bersama dengan Goblin Kavaliernya. Ercitu berada di garis depan serangan ini, dengan Psoglaf menungganginya. Psoglaf melihat bagaimana Trenggiling ditekan dengan mata iblisnya dan buru-buru pergi mencari Ercitu untuk meminta bantuan. Setelah mendengar bahwa teman mereka dalam bahaya, Ercitu memanggil Sarks dan meminta Goblin Kavaliernya yang kuat untuk membantunya menerobos formasi elf. Jangan mundur, perintah salah satu kapten peri. Serang mereka. Para penunggang serigala dan ksatria Goblin beradu, membuat darah beterbangan ke segala arah seperti hujan. Ercitu memukul dan menendang para penunggang serigala yang menghalangi jalannya, sementara Psoglaf dan Doppelgangernya bekerja sama untuk menutupi titik buta sapi raksasa. Kasogonaga, teriak Ercitu saat dia tiba di samping Trenggiling yang meringkuk. Apa kau baik-baik saja? Ercitu, jawab Kasogonaga lemah. Trenggiling itu telah menderita luka serius dan hampir tidak mampu mempertahankan bentuk tubuhnya yang meringkuk. Saat teman-temannya tiba, Trenggiling itu akhirnya membatalkan transformasinya dan jatuh ke tanah. Psoglaf melompat turun dari bahu Ercitu saat dia mengangkat temannya yang pingsan. Ayo kembali. Ercitu tanpa basa-basi meraih Psoglaf dan meletakkannya di bahunya saat dia melepaskan raungan memekakkan telinga yang mengirimkan gelombang kejut di sekitar mereka. Sarks,
Teriak Soglaf. Ayo kita pergi dari sini. Goblin Marauder berteriak parau dan mengerahkan para penunggangnya untuk mundur dengan tergesa-gesa. Jangan biarkan mereka lolos. Perintah Kapten Peri saat para penunggang serigala mendekati para binatang yang mundur. Ercitu tahu bahwa mereka akan dimusnahkan jika dia tidak menunda laju para peri. Sarks telah kehilangan seperempat penunggangnya selama misi penyelamatan ini, dan lebih banyak penunggang yang tewas untuk membersihkan jalan mereka agar bisa mundur. Soglaf, aku serahkan semuanya padamu, kata Ercitu. Sebelum anjing iblis itu sempat mengatakan apapun, kerbau putih raksasa telah menangkapnya dan melemparkannya dengan sekuat tenaga, kembali ke sisi aliansi, Ercitu. Teriak Soglaf saat ia terlempar tak berdaya oleh salah satu temannya. Setelah memastikan keselamatan teman-temannya, Ercitu berbalik untuk menghadapi para penunggang peri sendirian. Ayo, Ercitu meraung, temani aku ke akhirat. Si kerbau raksasa memanggil senjatanya. Itu adalah kapak raksasa yang dibuat sendiri oleh William untuknya setelah si peri setengah memperoleh tambang adamantium dari dinasti Anaesa. Ercitu mengacungkan senjatanya, mengiris semua yang ada di sekitarnya. Ia perlu memberi waktu bagi Sarks dan para ksatria goblin untuk melarikan diri. Anak panah dan mantra mendarat di tubuh kerbau raksasa. Bulunya yang putih bersih kini berlumuran darah, tetapi Ercitu tidak peduli. Ia menahan para peri selama sekitar 5 menit, sebelum tubuhnya terkena napas naga oleh salah satu naga yang telah menemani para peri dalam perang. Ercitu selamat dari serangan itu, tetapi ia terluka parah. Kakinya sudah terkilir, karena luka-lukanya, tetapi si sapi raksasa menolak untuk menyerah. Will, urus sisanya, kata Ercitu lembut saat salah satu ahli pedang peri menusuk dadanya dengan pedangnya. Mata si sapi raksasa kehilangan kilaunya saat ia jatuh ke tanah. Para penunggang serigala hendak membiarkan tunggangan mereka memakannya, tetapi ahli pedang mencegah mereka melakukannya. Mungkin, karena menghormati keberaniannya, atau mungkin karena kesombongan, tetapi ia tidak mengizinkan siapapun untuk tidak menghormati tubuh binatang milenium yang telah mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan rekan-rekannya. Seorang prajurit yang gagah berani tidak boleh diperlakukan sebagai makanan, kata ahli pedang peri. Pergilah, ada banyak binatang yang harus dibunuh. Kau bisa kenyang dengan memakannya. Jangan ganggu sapi ini. Para penunggang serigala tahu bahwa tidak ada ruang untuk negosiasi sehingga mereka menyerang maju untuk memperkuat barisan depan. Darah mengalir di tanah seperti sungai saat pertempuran berlanjut. Manusia, peri, dan binatang, tidak ada yang terhindar dari kematian saat semangat pertempuran meningkat. Ikarus dan Daedalus sama-sama adalah binatang semu segudang. Meskipun tubuh mereka dipenuhi luka, dan cedera lainnya, mereka tidak pernah berhenti mengayunkan kapak besar mereka saat mereka berjuang untuk penguasa mereka, dan ras mereka. Mereka telah bergabung dalam perang ini untuk menegakkan sumpah yang telah mereka buat, dan untuk menebus sumpah yang telah mereka langgar. Flaming Bulls, Minotaurs, Lamasus, dan anggota ras Minotaur lainnya bertarung bukan seperti binatang buas, tetapi prajurit. Di atas mereka, burung pelangi menukik ke bawah dan menghujani peri dengan rudal ajaib yang berasal dari Lollipop William. Beberapa dari mereka melemparkan bom asam yang telah dibuat William untuk mengimbangi kurangnya serangan ofensif mereka. Bom asam meledak di udara, menghujani para peri dengan asam kuat yang membuat mereka menjerit kesakitan. Mereka yang terkena di mata mereka langsung menjadi buta, dan asap mengepul dari tubuh mereka saat asam menggerogoti daging mereka. Persetan dengan kalian semua, burung merah yang diberi julukan B1 oleh William, menjatuhkan semua bom asam di slot peralatannya seperti pesawat pengebom karpet. Burung biru, B2, menunggu hingga bom hanya beberapa meter di atas para peri sebelum menembaki mereka dengan misil ajaib, menciptakan ledakan kimia kuat yang menghancurkan mereka yang cukup sial berada di titik tumbukan. Setelah melakukan perbuatan ini, sebuah anak panah menembus tubuhnya yang menyebabkannya jatuh dari langit. Persetan kalian, kata B2 sambil melepaskan bom asam yang dimilikinya sebelum meledakkan dirinya sendiri, menyebabkan ledakan kuat yang menghanguskan semua yang ada dalam radius 20 meter. Burung pemarah William bertarung dengan gagah berani, tetapi setelah menyadari ancaman mereka, semua peri menargetkan mereka. Hal ini menyebabkan Rainbow Bird tidak punya pilihan lain selain meledakkan diri mereka sendiri, menjatuhkan sebanyak mungkin elf. Bastian dan centaur lainnya menembakkan elemental arrows ke dragons yang menyerang mereka dari langit. Berkat Quiver Trees milik William,
para centaur mampu mendapatkan elemental arrows yang cukup kuat untuk merusak Dragon Skulls. Qilin juga menjadi masalah, dan mereka tidak punya cara untuk menghadapinya karena seberapa cepat mereka bergerak. Untungnya, ada seseorang di Legion William yang mampu mengganggu Magical Beast yang lincah ini. Xerxes, Hobgoblin Witch Doctor, berdiri di atas salamander sisik hitamnya dan melemparkan Void Arrows ke kiri dan kanan. Void Arrow ini berbeda dari yang biasanya, karena mereka adalah homing Void Arrow. Setelah bergabung dengan Legion William, Hobgoblin Witch Doctor juga telah diberi gelar ksatria oleh William dan diubah menjadi Hobgoblin Arcane Doctor. Dengan afinitas gandanya, yaitu sihir kegelapan dan sihir kehidupan, Xerxes mampu menciptakan mantra kuat yang memiliki kemampuan untuk mencapai sasaran. Di antaranya adalah panah Void yang dapat ditembakkannya hingga ratusan kali. Rex, kepala suku Hobgoblin, berdiri di sisinya sebagai pengawal. Banyak yang mencoba menyerang Xerxes, tetapi tidak berhasil karena serangan tubuh dan napas salamander bersisik hitam yang kuat. Setelah menjadi ksatria, peringkat Xerxes dan bis kompanionnya telah melonjak ke tahap awal peringkat milenial. William tidak tahu bagaimana itu terjadi, tetapi itu terjadi begitu saja, dan cukup bersyukur karena dia telah memperoleh tidak hanya satu, tetapi 2 milenial bis dengan 1 upacara ksatria. Peringkat Xerxes setara dengan Human Archmage. Karena itu, dia adalah kekuatan yang harus diperhitungkan dalam hal seni arcana. Ella telah memperhatikan William dengan saksama sambil terus membantu dan melindungi sekutu-sekutunya. Saat ini, dia sedang mengawasi Spire yang sedang memulihkan diri dari cedera serius yang diterimanya dari salah satu Qilin yang telah memfokuskan perhatiannya padanya. Spire baru saja memasuki peringkat Centennial, dan tidak sebanding dengan bis dari peringkat milenial. Jika bukan karena campur tangan Ella, Qilin itu mungkin telah membunuh salah satu sekutu pertama William. Saat ini, Ella juga merupakan Centennial Beast, tetapi Millennial Beast bukanlah apa-apa baginya. Tentu saja, dia tidak dapat menggunakan kekuatan penuhnya karena akan melanggar hukum tertentu yang telah dipaksakan oleh para dewa kepada diri mereka sendiri. Selain itu, wadahnya saat ini tidak cukup kuat untuk menahan kekuatan penuhnya. Jika dia melepaskannya, tubuhnya saat ini akan hancur karena kekuatan keilahiannya. Waktu berlalu saat masing-masing pihak berjuang untuk supremasi. Meskipun mereka kalah jumlah, kawanan William dan Legiun Raja memiliki statistik 2 kali lipat dan mampu bertahan sampai batas tertentu. Melihat bahwa mereka tidak dapat memusnahkan musuh-musuh mereka, Elandor memutuskan untuk menggunakan kartu truf yang diberikan Escalor kepadanya sebelumnya. Mari kita lihat apakah kalian semua akan selamat setelah ini, Elandor mencibir. Dia mengeluarkan 2 token emas dari cincin penyimpanannya dan melemparkannya ke langit. Sudah waktunya untuk mengakhiri perang ini, dan memberikan kemenangan yang pantas bagi para peri. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kau harus berusaha lebih keras dari itu, nak. Escalor mengejek sambil membuat William jatuh terguling-guling di udara setelah pertarungan yang hebat. Baiklah, aku akan berusaha lebih keras. William menjawab sambil menyeka darah yang tumpah di sudut bibirnya. Pedang Dewa Naga benar-benar sangat tangguh dan setiap kali dia bertarung dengan Escalor, William merasa tulang-tulang di tangan dan lengannya akan patah. Melihat bahwa dia tidak punya alternatif lain, William memanggil Stormcaller. Penerus saat ini sedang bertarung melawan Jekyll dan Qilin telah memanggil badai petir dan berencana untuk menggunakannya untuk menyerang aliansi, sementara Jekyll sedang sibuk. William tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi saat dia mengarahkan ujung Stormcaller ke awan gelap yang menggantung di langit. Kilatan petir jatuh ke Stormcaller dan dengan rakus menyerap semuanya. Half-Elf itu telah memutuskan untuk mengerahkan seluruh kemampuannya, dan memutuskan untuk tidak lagi menyembunyikan fakta bahwa dia bisa menggunakan petir. Selain itu, dia berencana untuk menggunakan kartu Tram yang baru saja dia kembangkan saat meningkatkan levelnya di Dungeon of Atlantis. Seni perang Dewa Petir dan bentuk fusion gembala tembakan cepat. Serang dengan presisi yang tak tertandingi, Gungnir. Stormcaller bersinar saat William mengisinya dengan kekuatan seni perang Dewa Petirnya. Namun, dia tidak melemparkannya ke arah naga kuno, karena dia masih belum menyelesaikan persiapannya. Kekuatan baru telah tertanam dalam Stormcaller dan kilatan petir yang berderak di ujungnya semakin kuat. Hancurkan semua yang menghalangi jalanmu, William meraung sambil melemparkan tombak ke depan. Railgun,
Eskalor hendak menghindar ke samping ketika indera pertempurannya yang telah terasah selama ribuan tahun muncul. Elder Dragon segera menghilang begitu saja, dan Stormcaller berhenti di tempat, melayang di suatu lokasi. Merasa bahwa ia sedang menghadapi sesuatu yang memiliki kemampuan untuk mengancam hidupnya, Eskalor tanpa sadar memasuki domainnya sendiri, yang menyelamatkannya dari mengalami salah satu serangan kombinasi paling mematikan dari William. Penggabungan War Art ini adalah sesuatu yang telah ia sarankan kepada sistem, dan sistem tersebut merekomendasikan agar ia menggunakan God Points untuk meningkatkan kemampuan CPU Core. William telah lama bertanya-tanya apakah War Art-nya yang berbeda dapat digabungkan menjadi satu, jadi ia tidak ragu-ragu dan melakukan sistem upgrade. Setelah bereksperimen dengannya di Dungeon of Atlantis, William telah menciptakan beberapa kombinasi yang kuat menggunakan War Art Lightning God dan War Art Quickshot Severed miliknya. Sayangnya, lawannya telah merasakan bahaya yang ada di dalam dirinya dan memilih untuk bersembunyi untuk sementara waktu. William mengambil kesempatan ini untuk turun ke medan perang, tepat pada waktunya untuk melihat dua portal emas yang telah dipanggil Elandor. Seekor ular bersayap sepanjang 20 meter muncul dari portal emas dan meraung di udara. Diikuti oleh rusa setinggi 5 meter, yang tanduknya bersinar seperti warna pelangi. Ular bersayap, Drakon Nalsrik dan rusa penjaga, Zipon, telah muncul di medan perang. Kedua penjaga telah memberikan token mereka kepada Eskalor dan menyuruhnya untuk hanya memanggil mereka jika para peri sangat membutuhkan bantuan. Meskipun dia enggan melakukannya, dia tetap memutuskan untuk mempercayakan token pemanggilan kepada Elandor karena dia adalah komandan para peri. Dia memastikan bahwa komandan muda itu memahami akibat dari memanggil mereka tanpa alasan yang tepat. Karena para peri saat ini sedang dalam posisi yang kurang menguntungkan, Elandor tidak ragu-ragu dan menggunakan dua token binatang pelindung untuk memungkinkan mereka dipanggil dari benua bulan perak dan muncul di medan perang. Jekyll sibuk melawan Eneru, sementara Icarus dan Daedalus bertarung bersama saudara-saudara mereka dan berhadapan dengan binatang ajaib dari pasukan peri. Drakon Nalsrik melihat dia, yang berada di tengah jutaan binatang buas, dan mengerutkan kening. Dia bisa merasakan bahwa ular bersayap emas itu masih muda dan baru saja menyelesaikan fase pertumbuhan pertamanya. Nalsrik meraung ke arah dia, memerintahkannya untuk tunduk pada keinginannya. Namun, yang mengejutkannya, dia meraung kembali sebagai penolakan. Dia lahir dari darah William dan kekuatan Dungeon Kores. Dia bukanlah ular bersayap yang akan menuruti perintah siapapun. William adalah satu-satunya gurunya, selain William, dan partner pilihannya, ST, dia tidak akan tunduk pada siapapun. Anak bodoh, Nalsrik berteriak. Izinkan aku mengajarimu. Namun sebelum Nalsrik sempat melakukan apa yang diinginkannya, dia merasakan sesuatu yang berbahaya datang dari langit dan segera melapisi tubuhnya dengan lapisan energi naga. Sebuah ledakan dahsyat terjadi di langit saat William melepaskan Grand Bazooka-nya ke arah ular bersayap yang berani menyerang dia. Zipon, rusa pelindung peri, mengangkat kepalanya dan menatap William dengan kaget. Rusa itu jelas merasakan kekuatan keilahian yang familiar. Di dalam tubuh William, rusa itu kemudian melihat sekeliling dan memastikan firasat yang terbentuk di dalam kepalanya. Ras Minotaur, pikir Zipon. Tidak diragukan lagi, anak ini adalah. William tiba di samping dia dan menepuk kepalanya. Jangan khawatir, aku akan menghadapinya. ST, pimpin pasukan dari belakang. Dimengerti? Jawab ST saat dia terbang kembali mendekati bagian belakang pasukan. William berdiri kokoh di atas awan saat dia menatap ancaman baru yang muncul di depannya. Sebelumnya, meskipun mereka masih dalam posisi yang kurang menguntungkan, itu masih baik-baik saja. Namun, kedatangan dua penjaga lainnya telah menghancurkan keseimbangan yang telah mereka perjuangkan dengan keras untuk dicapai. Meskipun Drakon Nalsrik dan Zipon masih belum melakukan apapun, tekanan di pihak aliansi meningkat saat mereka muncul. Pasukan peri, aliansi, dan pasukan binatang, semuanya telah mundur dan berpisah satu sama lain. Di sekitar mereka, yang tewas berjumlah ratusan ribu. Manusia, peri, dan binatang sama-sama tergeletak di tanah, kehilangan nyawanya dengan sekali pandang, orang bisa tahu jumlah elf yang tewas lebih banyak. Serangan sejuta binatang yang tak terhentikan telah menerobos formasi elf dan langsung membunuh sebagian besar barisan depan yang menghalangi jalan mereka. William mengamati tubuh mereka yang telah jatuh dan hatinya sakit karena dia mengenali beberapa dari mereka. Kasogonaga menangis terseduh-seduh saat menatap tubuh sapi putih raksasa yang telah mati melindunginya,
Soglaf, Sharks, dan kavaleri goblin dari musuh-musuh mereka. Dia menyalahkan dirinya sendiri karena tidak mampu mengendalikan nafsu haus darahnya yang telah menyebabkan pengorbanan yang tidak perlu dari nyawa teman-temannya. Anjing iblis yang selalu memiliki senyum tenang di wajahnya tidak lagi tersenyum. Sebaliknya, matanya yang merah menatap Blade Master yang berdiri di samping mayat temannya di kejauhan. Jika satu matanya bisa membunuh, maka Soglaf telah membunuh Blade Master, yang telah mengambil nyawa temannya, 1000 kali lebih banyak. Baiklah, kurasa ini yang kau sebut skakmat, nak. Eskalor muncul di samping Nalsrik dengan tangan disilangkan di dada. Menyerahlah selagi kau masih bisa. Sudah cukup banyak darah yang tertumpah, bukan? Stormcaller kembali ke sisi William karena efek dari gabungan jurus fusinya telah kehilangan efeknya. Half-elf itu menatap ketiga myriad beast di depannya dengan ekspresi serius. Keuntungan awal yang mereka miliki sekarang telah hilang, dan pertempuran sekali lagi condong ke arah para elf. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kurang dari itu adalah perkembangan yang tak terduga. Lebih besar dari, Morgana terkekeh saat dia menatap rusa raksasa dan ular bersayap yang telah dipanggil karena putus asa. Kurang dari kasihan sayang. Kurasa dia dalam masalah serius sekarang. Lebih besar dari, Permaisuri Sidoni melihat pemandangan ini dengan tenang. Kemunculan Drakon Nalsrik dan Zipon memang tak terduga, dan bukan bagian dari rencananya. Meski begitu, dia masih percaya bahwa hasil yang dia bayangkan akan tetap menjadi kenyataan. Apa yang akan kau lakukan sekarang, Sir William? Permaisuri Sidoni berpikir sambil matanya terfokus pada half-elf yang berdiri di garis depan pasukan sekutu. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Raja Minos dan Draum juga menghentikan pertempuran mereka dan kembali ke ukuran normal mereka. Draum terkejut menemukan makhluk yang tidak dapat dikalahkannya dengan kekuatan kasar. Raja Minos bahkan tidak repot-repot melihat golem kuno saat dia kembali ke sisi rakyatnya. Seekor unicorn mendarat di depan pasukan elf. Yang duduk di punggungnya adalah Putri Eowyn yang menatap William dengan tatapan rumit. Tuan William, kita tidak perlu melanjutkan perang ini, kata Putri Eowyn. Seperti yang kukatakan sebelumnya, kita bisa mencapai kompromi. Kamu bisa menjadi raja negara ini, sementara negara ini berada di bawah kekuasaan para elf, tidak seorang pun perlu terluka lagi. Jadi, mohon pertimbangkanlah, Sir William. William melirik sekilas ke arah sang putri sebelum mengalihkan pandangannya ke Zipon. Rusa pelindung peri itu merasakan getaran di tulang belakangnya saat William menatapnya langsung. Putri Eowyn, tawaranmu bagus, tetapi aku sudah mengatakan bahwa aku tidak menginginkan kekuasaan, jawab William. Juga, kau bukanlah orang yang memiliki keputusan akhir dalam negosiasi ini. Apa yang kau inginkan, bukanlah apa yang diinginkan oleh mereka yang telah memulai perang ini. Aku akan menghargai jika kau hanya berdiri di samping dan tidak melibatkan dirimu dalam politik yang tidak berguna. Putri Eowyn merasakan pipinya memerah karena malu setelah mendengar jawaban William. Dia masih seorang putri peri, dan ketika anak laki-laki berambut merah itu mengatakan kepadanya bahwa dia tidak memiliki keputusan akhir dalam negosiasi membuat hatinya sakit. Elandor yang melihat ini merasa bahwa ini adalah kesempatan yang sempurna untuk mendapatkan simpati sang putri. Dia segera melangkah maju dan memarahi William karena kecerobohannya. Beraninya kau menghina yang mulia? Tanya Elandor. Dia adalah putri kita, tentu saja dia mewakili kita semua. William mengerutkan kening saat mengalihkan perhatiannya ke Elandor. Bisakah kau berhenti bicara? William mengarahkan jarinya ke komandan elf muda itu. Aku tidak tahu orang bodoh macam apa yang menempatkanmu di posisimu, tetapi kau sama tidak bergunanya dengan putri itu dalam negosiasi ini. Apa yang kau katakan tidak penting. Elandor tidak percaya bahwa William punya nyali untuk mengatakan kepadanya bahwa dia sama tidak bergunanya dengan sang putri. Aku adalah komandan ekspedisi ini. Jadi, William mendengus. Dia kemudian mengangkat dagunya dengan arogan dan mengarahkannya ke Savel yang berdiri tidak jauh dari Elandor. Kalau begitu katakan padaku, bisakah kau memerintahkan elf tua di sampingmu untuk pergi ke belakang pasukanmu sementara kau menangani negosiasi? Elandor hendak mengatakan lebih banyak, tetapi dia hampir tersedak ketika mendengar kata-kata William. Elf tua yang dimaksud oleh bocah berambut merah itu adalah patriark klannya. Bahkan jika Anda memberinya sebotol keberanian,
dia tidak berani memerintahkan patriarknya untuk pergi ke belakang pasukan saat negosiasi sedang berlangsung. Lihat, William mencibir, kau hanya alat peraga untuk membuat klanmu terlihat baik. Karena kau tidak punya hak bicara dalam masalah ini, maka diamlah. Connor, yang menyilangkan tangan di dada, tertawa terbahak-bahak mendengar pernyataan William. Meskipun dia dan William hanya sekutu sementara, dia menyukai bagaimana bocah itu membuat sang putri dan komandan peri yang sombong itu tahu tempat mereka. Elandor menggunakan semua tekadnya untuk mencegah ekspresinya berubah. Half-elf itu telah mengumumkan bahwa dia hanyalah seorang komandan alat peraga. Meskipun dia ingin membantah kata-katanya, dia merasa William akan mengatakan sesuatu lagi yang akan membuatnya semakin kehilangan muka. Alih-alih berkata apa-apa, Elandor mengangkat tangannya dan para elf itu pun berpisah untuk memberi jalan. Tubuh Ercitu yang berlumuran darah dibawa oleh sihir dan diletakkan di samping Elandor. Komandan muda itu mencibir William sambil menusukkan pedangnya ke kepala bis yang mengorbankan nyawanya untuk melindungi rekan-rekannya. Mata William terbelalak karena tindakan Elandor. Kasogonaga berteriak, dan Psoglaf menggeram. Para penghuni Tousan Bis Domain melotot ke arah Elandor dengan penuh kebencian, tetapi elf itu tidak mengedipkan mata dan melanjutkan apa yang sedang dilakukannya. Setelah beberapa saat, sebuah inti yang sebesar mangkuk bowling telah digali keluar dari kepala Ercitu. Itu berwarna ungu dan mengandung sejumlah besar energi yang digunakan orang untuk meningkatkan peringkat mereka di dunia Hestia. Savel menyeringai dari samping karena dia menyetujui serangan balik cucunya. Wajah William yang telah berubah marah adalah bukti sempurna bahwa Elandor telah berhasil membuatnya marah. Inti binatang ini bagus, kata Elandor sambil tersenyum. Aku yakin pangkatku akan meningkat setelah aku menyerap semua energinya. Ikarus dan Daedalus mencengkeram senjata mereka dan hendak melangkah maju, tetapi Raja Minos meraih kedua lengan mereka dan menggelengkan kepalanya. Jangan lakukan apapun, kata Raja Minos. Orang lain akan melakukannya untukmu. Elandor menepuk inti binatang di tangannya dan tersenyum puas kepada William. Niat membunuh meluap dari tubuh William, tetapi komandan peri itu tidak takut. Ada 5 penjaga benua bulan perak di sekitarnya, jadi tidak ada alasan baginya untuk takut. Eneru menyeringai karena dia membenci William dengan segenap jiwanya. Apapun yang akan membuat half-elf marah disambut dalam bukunya. Kau hanya harus melakukan itu, bukan? Kata William dengan gigi terkatup. Ya, ada apa? Elandor terkekeh. Bukankah sudah menjadi kewajiban pemenang untuk menikmati rampasan perang? Semuanya, malam ini kita akan makan dendeng sapi. Ada begitu banyak sapi yang baru disembelih di sini. Aku yakin kita semua akan kenyang. Para elf bersorak serempak untuk mendukung kata-kata komandan mereka. Mereka kemudian mengamati puluhan ribu banteng yang menyala dan lamasus yang telah mati. Inti binatang di dalamnya masih ada, dan para elf akan memprosesnya nanti setelah bagian-bagian pentingnya dibongkar dan disimpan dengan benar. Wajah William kembali ke ekspresi normalnya saat dia menatap Elandor seolah-olah dia sedang melihat seseorang yang akan mati. Ada hal-hal yang bisa dia abaikan, dan ada hal-hal yang tidak bisa dia abaikan. Ia nyaris kehilangan kendali saat melihat bagaimana Elandor menodai tubuh Ercitu dan kini bahkan berpikir untuk memakan anggota ras Minotaur yang telah berjuang keras dan mati berjuang untuknya. Tak termaafkan, gerutu William sambil mencabut beberapa helai rambutnya dan meniupnya. Seketika helai-helai itu berubah menjadi 7 klon yang jungkir balik di udara dan mendarat di awan putih. William mencabut beberapa helai rambut lagi, lalu lebih banyak lagi. Ia meniup semuanya dan sekarang, 30 klon melayang di udara di atas William. Dengan teriakan keras, klon-klon ini melepaskan aura mereka yang membuat Draum mengerutkan kening. Semua klon memiliki pangkat Sein. Pangkat ini tidak sebanding dengan semua guardian di sampingnya, tetapi entah bagaimana, ia merasa ada yang salah. Draum dan Eneru, apakah kalian ingat pertama kali kita bertemu? Tanya William sambil menggenggam tongkat di tangannya erat-erat. Apakah kalian ingat hadiah perpisahan yang kuberikan pada kalian berdua terakhir kali? Ekspresi Draum dan Eneru langsung berubah serius. Bagaimana mungkin mereka bisa melupakan adegan itu ketika William meninggalkan bumi hangus selebar 2 mil ketika ia melarikan diri bersama Jekyll. Quickshot War Art, Fourth Form. Semua klon mengarahkan tongkat mereka ke pasukan peri di depan mereka. Draum meraung dan menghentakkan kakinya ke tanah. Beberapa dinding bumi berdiri di depan pasukan peri. Cepat lemparkan penghalang kalian sekarang. Perintah Eneru.
William mengarahkan tongkatnya sendiri ke kubah bumi yang telah bangkit untuk melindungi para peri dari luapan emosinya. Emosi yang tidak bisa lagi ditahan, karena hatinya menjerit karena marah. Ujung tongkat logam emas di tangan William dan klonnya bersinar terang. Mereka akan melepaskan jawaban William atas provokasi Elandor. Grand Bazooka. Serangkaian ledakan keras meletus saat kubah bumi Draum meledak. William tidak membiarkan klonnya menembak sekaligus. 6 klon menembakkan satu bazooka besar setiap detik, yang mengakibatkan rentetan serangan William yang paling mematikan. William telah mengirim pesan kepada Raja Minos untuk membawa semua orang ke tempat yang aman sebelum dia melepaskan tembakan pertamanya. Sama seperti William dan Escalor, Raja Minos memiliki wilayah kekuasaannya sendiri. Dia dengan paksa memindahkan semua orang ke dalamnya sebelum menghilang dari tempatnya berdiri. Dia muncul kembali beberapa detik kemudian di benteng Gladiolus dan menyaksikan jawaban William atas tindakan keji Elandor. William dapat membuat klon, tetapi membuatnya ada harganya. Itu akan mengurangi durasi avatar heroiknya secara drastis. Saat ini, dia hanya punya waktu setengah menit sebelum transformasinya dibatalkan, tetapi dia tidak peduli. Dia akan menghabiskan semuanya dan memberi para peri rasa obat mereka sendiri. Permaisuri Sidoni, Pangeran Jason, dan Efexius menatap pemandangan ini dengan emosi yang beragam. Mereka adalah 3 pemimpin pasukan Kraetor, dan saat ini, mereka menyaksikan sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Raja Minos melambaikan tangannya dan William menghilang dari tempatnya berdiri dan membuat bocah itu muncul kembali di sampingnya. Asap tebal menutupi langit saat klon William menghilang satu persatu. Ketika asap menghilang, lautan api dan magma yang berkobar muncul di medan perang. Earthdome milik Draum telah hancur, tetapi upaya gabungan dari keempat penjaga lainnya telah menjaga para peri tetap aman, atau setidaknya, mencegah mereka dari kematian. Draum, Nalsrik, Escalor, dan Zipon kemudian bekerja sama untuk menangani magma yang telah terbentuk di sekitar pasukan peri. William melihat tubuh sapi putih raksasa, dan mengangkat tangannya. Legion Recall, tubuh Ercitu berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat ke arah William. Tiba-tiba, lebih banyak lagi seberkas cahaya yang jumlahnya mencapai ratusan ribu melesat keluar dari formasi peri dan terbang ke arahnya. Meskipun itu hanya sementara, semua bis yang telah bergabung dengannya dalam pertempuran ini sekarang menjadi anggota King's Legion miliknya. Meskipun mereka telah mati, William mampu memanggil kembali tubuh mereka dan mengirim mereka kembali ke Tousan Beast Domain miliknya. Raja Minos menatap Half-Elf di sampingnya dengan rasa terima kasih. Tidak ada penguasa yang baik yang ingin meninggalkan prajurit mereka yang pemberani dan terhormat untuk diperlakukan sebagai daging yang baru disembelih di pasar, dan dimasak di lain waktu untuk memuaskan rasa lapar. Ketika sinar terakhir menembus dada William, para elf juga telah selesai menstabilkan lingkungan mereka. Apakah kalian kehabisan tenaga? Eneru mencibir. Hanya itu yang kalian punya. William menatapnya dengan acuh tak acuh saat tatapannya tertuju pada para elf. Ya, hanya itu yang kudapat, jawab William. Kau menyukainya. Tenang saja, masih banyak lagi yang bisa kulakukan. Mari kita lihat apakah kau akan selalu ada untuk melindungi para elf ini dari amarahku. Putri Eowyn, yang baru saja mengalami pemboman yang dapat dengan mudah memusnahkan seluruh pasukan elf jika pelindung mereka tidak ada di sana, menggigil mendengar kata-kata William. Jika half-elf itu tidak berbohong, maka mereka akan benar-benar dalam masalah besar jika mereka keluar dari perlindungan pelindung mereka. Seminggu, William hanya dapat menggunakan kekuatan Sun Wukong 1 jam setiap minggu. Namun, dalam 1 jam itu, jika ia menginginkannya, ia dapat menimbulkan kerusakan yang dahsyat jika ia mengabaikan moralnya. Seval mengerutkan kening ketika mendengar kata-kata William. Telinganya masih berdenging karena ledakan yang terus berlanjut tanpa henti selama setengah menit. Awalnya, ia memandang rendah anak laki-laki itu karena ia tidak terlalu memikirkannya. Dia bahkan ingin menangkap William, dan menggunakannya sebagai sandera untuk memeras keluarga half-elf di benua Silvermoon. Sekarang setelah dia melihat apa yang mampu dilakukannya, dia berubah pikiran dan ingin menghentikannya sejak awal untuk mencegahnya tumbuh dewasa dan menjadi ancaman, seperti ayahnya. Apakah menurutmu kami akan membiarkanmu pergi? Tanya Draum. William mendengus. Apakah menurutmu kau bisa menangkapku? Ayo, aku ingin melihatmu mencoba. Dia sudah membuat persiapan yang memadai. Jika Draum benar-benar bergerak untuk menangkapnya, dia akan segera membuka wilayah kekuasaannya dan bersembunyi di dalamnya.
Jika golem kuno, atau siapapun cukup bodoh untuk mengikutinya ke dalam wilayah kekuasaannya, maka mereka akan mendapatkan kejutan yang tidak menyenangkan. Setelah kejadian dengan Cernunos itu, William telah menyiapkan jebakan bagi mereka yang mencoba memasuki wilayah kekuasaannya tanpa izinnya. Half-elf itu kemudian menatap Elandor dan menandainya. Dialah yang akan secara pribadi membunuh elf bajingan yang berani melakukan tindakan keji itu kepada temannya. Berbicara itu sia-sia, kata Neru. Pergilah, mari selesaikan apa yang telah kita mulai. Para elf menatap penjaga mereka lalu kembali menatap Elandor yang merupakan komandan mereka. Elandor menarik napas dalam-dalam saat ia menyimpan inti binatang Ercitu di dalam cincin penyimpanannya. Ia kemudian mengangkat pedangnya dan memerintahkan para elf untuk menyerang. Setidaknya, itulah yang seharusnya terjadi. 4 makhluk berdiri di depan pasukan elf, dan menghalangi jalan mereka untuk maju. Apa yang kalian lakukan? Bentak Neru. Ia melotot ke arah remaja laki-laki berambut biru muda yang telah dengan paksa mencabut kumisnya. Kita sudah sepakat, kenapa kalian menghalangi? Remaja laki-laki itu terkekeh sambil menyilangkan tangan di dadanya. Pertempuran ini berakhir hari ini, jawab remaja laki-laki itu. Anda dapat melanjutkannya besok. Permaisuri kita sekarang lelah dan ingin tidur siang. Dan apa hubungannya permaisurimu yang sedang tidur siang dengan perang kita? Tanya Seval. Tentu saja, dia bisa terus tidur siang sementara kita menyelesaikan urusan kita di sini, kan? Remaja laki-laki itu menggelengkan kepalanya dan menatap Seval dengan aneh seolah-olah peri tua itu tidak memiliki IQ. Perintah adalah perintah, jawab Nero, si macan putih, menggantikan remaja laki-laki itu. Permaisuri kita ingin melihat seluruh pertempuran berlangsung. Bagaimana dia bisa melakukan itu jika kalian bertarung satu sama lain saat dia sedang tidur siang? Ini tidak akan berhasil. Kalian harus melakukan apa yang diinginkan permaisuri kita. Dan mengapa kita harus mengikuti keinginan permaisurimu? Tantang Draum, ini bukan bagian dari perjanjian kita. Perjanjian kita berlaku hanya karena permaisuri kita menyetujuinya. Jika dia tidak lagi setuju maka tidak ada lagi perjanjian. Wanita berambut ungu di samping Nero terkikik. Dia kemudian melirik golem kuno dengan senyum menggoda saat dia mendukung pernyataan rekannya. Karena, jika kau terus bertarung hari ini, Kekaisaran Kreator kami tidak punya pilihan selain menghentikanmu dengan paksa. Permaisuri kami memberi perintah, dan perintah itu harus diikuti. Karena kau tidak mau mengikuti, maka kami tidak punya pilihan selain memaksamu untuk mengikuti. Si cantik berambut ungu itu kemudian melirik William dan melambaikan tangan padanya. William pun mengikuti dan melambaikan tangan kembali pada gadis itu, yang membuat Draum dan Neru saling bertukar pandang. Baiklah, jika kau pikir tulang elfmu cukup kuat untuk menghadapi pasukan gabungan kita, maka kita bisa melanjutkan perang ini, usul remaja laki-laki berambut biru muda itu. Jelas, ia ingin sekali bertarung setelah menyaksikan penampilan William yang mendominasi. Eskalor melangkah maju untuk menghadapi 3 pelindung Kekaisaran Kreator. Mengenai siapa orang terakhir itu, ia tidak tahu. Pria atau wanita itu ditutupi jubah hitam, dan wajah mereka tersembunyi dari pandangan. Meski begitu, Eskalor dapat mengatakan bahwa yang terakhir adalah seorang pseudo-demigod, sama seperti Draum dan Raja Minos. Biar aku pastikan sesuatu, kata Eskalor sebelum rekan-rekannya menerima provokasi pasukan Kreator. Meskipun mereka bisa melawan mereka dalam pertempuran 1 lawan 1, William dan pasukannya masih sangat hidup. Jika kedua pasukan ini bersekutu satu sama lain, mereka akan dipaksa mundur tergesa-gesa kembali ke dinasti Zelan dan kampanye mereka akan berakhir dengan kegagalan. Kau bilang pertempuran berakhir hari ini, tetapi kita bisa melanjutkannya besok, benarkah? Tanya Eskalor. Ya, jawab Nero, itulah yang diinginkan Yang Mulia. Kalau begitu, jika kita melanjutkan pertempuran ini besok, kau tidak akan ikut campur lagi. Tanya Draum. Tidak, jawab remaja laki-laki itu. Kau bisa bertarung semaumu dan kami tidak akan melakukan apapun untuk menghentikannya. Eskalor kemudian mengangkat kepalanya untuk melihat half-elf yang berdiri di atas tembok kota. Besok saat matahari terbit, pertarungan ini akan berlanjut, Eskalor menyatakan. Gunakan waktu ini untuk memikirkan tawaran putri kita. Meskipun dia mungkin tidak memiliki wewenang apapun dalam ekspedisi ini, dia tetap putri Raja Peri. Eskalor berbalik karena dia sudah mengatakan apa yang ingin dia katakan. Dia berharap William akan sadar dan menerima kompromi Putri Eowyn.
Zipon menatap William lama dan tajam sebelum menoleh untuk kembali ke perkemahan peri bersama Eskalor. Jika memungkinkan, dia tidak ingin bertarung melawan William karena dia sudah menentukan siapa dia. Draum menatap Raja Minos sebelum menyatu dengan tanah. Meskipun tidak terlihat di wajahnya, pertempuran melawan Raja Minotaur telah membuatnya kelelahan. Dia tidak pernah berpikir bahwa Raja Binatang biasa akan mampu melawannya di tanah yang datar, meskipun golem kuno telah menggunakan kekuatan bumi dengan sekuat tenaga. Elandor dengan enggan memberi perintah untuk kembali ke perkemahan peri. Ia tahu bahwa William tidak akan pergi kemanapun, dan para penjaga telah memperjelas pendirian mereka. Bertarung bukan lagi pilihan, jadi ia memutuskan untuk memberi perintah mundur. Raja Minos melambaikan tangannya dan melepaskan semua orang yang telah ia bawa dengan paksa ke wilayah kekuasaannya. Mereka semua telah melihat apa yang terjadi di luar karena Raja Minos mengizinkan mereka melihatnya. Connor mendengus saat ia kembali ke tempat tinggal sementaranya di dalam istana. Mereka telah diberi waktu 1 hari untuk mempersiapkan diri menghadapi pertarungan berikutnya, dan ia akan menggunakan waktu itu untuk menyusun rencana dan menemukan cara untuk menang. Ian muncul di belakang William dan menopang tubuhnya. Half-elf itu nyaris tidak mampu berdiri karena dukungannya di dalam dunia spiritualnya. Ia tidak ingin menunjukkan tanda-tanda kelemahan kepada musuh, jadi ia bertahan dan berdiri tegak hingga mereka kembali dengan selamat ke perkemahan mereka. Beristirahatlah sekarang, kata Ian. Aku akan membangunkanmu saat waktunya makan malam. William mengangguk lemah sambil memejamkan mata. Terus terang, ia masih kelelahan setelah menghilangkan kelemahan yang menimpa ras Minotaur. Melakukannya hari demi hari telah menguras tenaga dan pikirannya. Meskipun ia mampu beristirahat, kelelahannya tidak pernah hilang sepenuhnya. Ian mendesah, ketika kekasihnya akhirnya tertidur dalam pelukannya. Sejujurnya, ia juga lelah, tetapi kelelahannya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan William. Wendy, St, dan Celine memeriksa kondisinya secara bergantian untuk melihat apakah ia terluka parah selama pertempuran. Untungnya, itu tidak terjadi sehingga mereka memutuskan untuk membawa William ke salah satu kamar di istana untuk beristirahat. Raja Minos menyaksikan gembala berambut merah itu dibawa pergi oleh orang-orang yang dicintainya. Ariadne, seberapa besar peluang kita untuk menang? Tanya Raja Minos. Apa kemungkinan masa depan yang kau lihat? Sebuah portal muncul di sampingnya dan wanita muda yang merawat William di dalam Minotaur's Sanctuary melangkah keluar darinya. Ada beberapa kemungkinan, dan semuanya mengarah pada satu akhir kecuali satu, jawab Ariadne sambil menatap awan abu-abu gelap yang menggantung di langit. Namun, masa depan itu hanyalah sebuah kemungkinan, dan harga yang harus dibayar untuk masa depan itu akan memengaruhi seluruh dunia. Apakah seburuk itu? Raja Minos bertanya sekali lagi. Ariadne tersenyum tipis dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak melihat sejauh itu di masa depan. Lebih tepatnya, dia tidak bisa melihat sejauh itu di masa depan. Satu-satunya hal yang dia tahu adalah bahwa sebelum pagi tiba, sebuah keputusan harus dibuat. Sebuah keputusan yang hanya bisa dibuat oleh gembala yang sedang tidur di dalam perkemahan tentara Kraetor. Permaisuri muda berguling-guling di tempat tidurnya yang empuk. Entah mengapa, dia merasa cemas. Dia telah meminta pelindung Kekaisaran Kraetor untuk ikut campur dalam perang agar William bisa bernapas lega. Ini akan membuat Half-Elf merasa berutang budi padanya, dan akan menjadi fondasi untuk tindak lanjut yang sedang dia persiapkan saat pagi tiba. Meskipun para elf telah mendapatkan 2 penjaga yang lebih kuat di sisi mereka, dia yakin bahwa rencana yang ada dalam pikirannya masih bisa dilakukan. Namun, perasaan cemas tiba-tiba merayapi hatinya, dan dia tidak tahu dari mana asalnya. Kurang dari tidak bisa tidur. Lebih besar dari, Morgana memeluk separuh dirinya yang tampak gelisah. Keduanya berbagi tubuh yang sama, jadi wajar saja jika dia bisa merasakan suasana hati Sidoni saat ini. Aku merasa gelisah, jawab Sidoni. Aku merasa sesuatu yang tidak terduga akan terjadi besok. Morgana menganggukkan kepalanya. Segalanya benar-benar berubah dari yang seharusnya terjadi dalam perang ini. Variabel pertama adalah William yang memperoleh bantuan dari ras Minotaur. Yang kedua adalah kedatangan 2 penjaga benua Silvermoon. Kurang dari segala sesuatu yang terjadi sekali tidak akan pernah terjadi 2 kali. Namun, segala sesuatu yang terjadi 2 kali pasti akan terjadi untuk ketiga kalinya. Lebih besar dari, kakak, kau tidak membantu. Morgana terkekeh dan mencubit telinga Sidoni pelan di dalam pikiran mereka berdua.
Kurang dari mengkhawatirkan hal-hal di luar kendalimu adalah buang-buang waktu. Fokus saja pada hal-hal yang dapat kau kendalikan. Apapun yang terjadi, kita akan tahu saat pagi tiba. Untuk saat ini, istirahatlah. Kau akan dapat berpikir jernih setelah beristirahat dengan cukup. Lebih besar dari, kakak, ambil alih untukku. Kurang dari oke. Lebih besar dari, Morgana mengambil alih tubuh Sidonie sementara yang terakhir menenun kepompong di dalam pikiran mereka berdua. Ini adalah satu-satunya cara untuk memaksa dirinya tidur di malam hari tanpa mengkhawatirkan dunia luar. Karena separuh dirinya yang memegang kendali, dia dapat beristirahat dengan mudah tanpa khawatir. Morgana menyenandungkan lagu pengantar tidur saat dia berbaring di tempat tidur yang empuk. Bukan hanya Sidonie yang merasa cemas. Dia hanya bisa menyembunyikannya dengan lebih baik karena dia adalah pilar pendukung permaisuri muda. Sayang, jangan lakukan hal bodoh, kata Morgana lembut, saat dia menutup matanya untuk beristirahat. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di dalam istana kerajaan Helan, William, Connor, Raja Minos, Pangeran Alaric, dan beberapa lainnya berkumpul di dalam ruang konferensi. Beberapa menit yang lalu, diskusi telah memanas, tetapi sekarang, semua orang terdiam. Meskipun tembok kota itu kuat, tidak butuh waktu lama bagi para peri untuk menghancurkan mereka. Connor telah berterus terang dan mengakui bahwa satu-satunya mantra yang dapat mereka gunakan saat ini adalah pembatasan terbang. Ini termasuk sihir terbang. Jadi, mereka tidak perlu khawatir tentang binatang ajaib, atau peri, yang menggunakan sihir angin mereka untuk terbang melewati tembok dan melawan mereka. Meskipun demikian, itu tidak mengubah fakta bahwa mereka dapat membombardir tembok dengan serangan sihir yang kuat dari jauh. Raja Minos mungkin dapat membuat Draum tetap sibuk, tetapi ada 4 penjaga lagi yang perlu dikhawatirkan. William juga telah menggunakan avatar pahlawannya, dan harus menunggu selama seminggu sebelum dapat menggunakannya lagi. Sepertinya pertempuran di dalam kota akan segera terjadi, kata Jekyll sambil bersandar di kursinya. Tetap saja, aku tidak mengerti. Mengapa tembok yang melindungi tingkat kedua kota lebih kokoh daripada gerbang kota? Petik 2. Itu karena Raja Ketiga Kerajaan Helan paranoid dan takut akan kudeta, Connor menyeringai. Jika masa terpengaruh oleh adiknya, ia memutuskan untuk memperkuat tembok sekunder yang memisahkan distrik bangsawan dari rakyat jelata. Dengan cara ini, ia akan mampu menahan segala bentuk pemberontakan dan tetap menang. Yah, kurasa gen pengkhianatan adalah bagian dari garis keturunan kerajaan. Connor telah berurusan dengan kedua pangeran kerajaan Helan, jadi ia tahu apa yang sedang dibicarakannya. Lionel dan Rufus adalah contoh sempurna dari saudara yang ingin saling menjatuhkan untuk mendapatkan tahta kerajaan. William mendengarkan diskusi itu dengan setengah hati karena ia memikirkan hal lain. Mayat Ercitu, dan anggota legionnya sekarang berada di dalam wilayah 1000 binatang miliknya. Ia telah berkunjung beberapa jam yang lalu dan melihat ekspresi sedih Kasogonaga dan yang lainnya, saat mereka berduka di samping mayat rekan seperjuangan mereka. Itu adalah pemandangan yang memilukan, dan William harus menggunakan semua tekadnya untuk menahan air matanya agar tidak jatuh. Selain Ercitu, Bastian juga telah meninggal. Spire nyaris berhasil bertahan hidup berkat perlindungan Ella, dan saat ini tengah memulihkan diri dari luka-lukanya. William tahu bahwa saat pagi tiba, Guardian yang sombong itu akan bangkit berdiri lagi, dan bertarung dengan kepala tegak. Kali ini, William merasa bahwa Spire dan yang lainnya juga akan meninggalkan dunia orang hidup dan hal itu membuatnya merasa tak berdaya. Sementara ia tenggelam dalam pikirannya, pertemuan itu terus berlanjut. Connor, Pangeran Alaric, dan Raja Minos yang mengarahkan pembicaraan. Namun, pemimpin Deus membutuhkan kerja sama semua orang, jadi William tidak luput dari pertanyaannya. William, kau sudah tahu keadaan kita saat ini, kata Connor. Apakah kamu punya saran tentang bagaimana kita bisa hidup melewati hari esok? Jika kamu tidak punya, gadis yang duduk di sebelahmu mungkin akan menjadi orang berikutnya yang akan mati. Wendy melotot ke arah Connor, dan Connor hanya menyeringai. Dia duduk di sebelah kanan William, dan ST duduk di sebelah kiri William. Karena Connor tidak tahu rahasia ST, pemimpin Deus tidak merujuk pada siapapun selain dirinya. Yang berikutnya akan mati, gumam William pelan. Pada saat itulah sebuah ide muncul di kepalanya. Sebuah ide yang telah dia kubur untuk sementara waktu karena dia terlalu sibuk selama beberapa minggu terakhir.
William tahu bahwa apa yang akan dia lakukan mungkin akan kembali menghantuinya di masa depan. Namun, apakah masih ada masa depan jika dia tidak selamat saat pagi tiba? Aku harus pergi ke suatu tempat, kata William sambil mengangkat kepalanya untuk melihat Connor. Mungkin butuh beberapa saat sebelum aku kembali, tetapi aku berjanji akan kembali. Maksudmu, kau ingin kami memberi waktu? Connor mengerutkan kening. Berapa banyak waktu yang kau butuhkan? 1 jam setelah matahari terbit. 2 jam. Pemimpin Deus tersenyum kecut sambil menatap William. Dia berharap anak itu masih punya trik lain yang masih dia simpan untuk pertempuran besok, tetapi yang terakhir hanya mengatakan bahwa dia harus pergi ke suatu tempat. Sebagai seseorang yang telah naik jabatan, Connor tidak asing dengan pengkhianatan. Meskipun dia tahu bahwa kemungkinannya kecil, dia tetap tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa William hanya mengatakan hal-hal ini, agar dia bisa melarikan diri. Saat ini, para peri ingin membunuhnya, kecuali beberapa orang seperti Escalor, Zipon, dan Putri Eowyn. Mereka semua ingin menangkap William, sehingga mereka bisa menyiksanya dan mengurungnya. Aku tidak ingin mengatakan ini, tetapi, apakah kamu berencana untuk melarikan diri? Connor bertanya. William bukan pengecut, jawab ST sambil menatap Connor tanpa rasa takut. Kamu tidak tahu pertempuran yang telah dia hadapi. Pertempuran di mana peluangnya untuk menang sangat kecil. Dia, tahan dulu anak muda. Aku tidak mengatakan bahwa William pengecut. Connor menghentikan ST pada apapun yang akan dia katakan selanjutnya. Aku hanya ingin tahu apa yang akan dia lakukan saat kita mati untuk memberinya waktu. Apakah permintaanku terlalu berlebihan? Kurasa tidak. Connor tidak peduli dengan prestasi William. Dia telah melihat banyak orang baik yang telah berubah demi menyelamatkan diri mereka sendiri. Di mata Connor, tidak ada yang tidak bersalah, bahkan saintes dari benua Silvermoon. Maaf, tapi, aku tidak bisa memberitahumu, kata William setelah mengatur pikirannya. Connor menganggukkan kepalanya. Begitu, baiklah, kalau begitu, kita tidak punya hal lain untuk dibicarakan. Jika kau ingin melarikan diri, silakan saja. Aku tidak akan menghentikanmu. Anak buahku dan aku tidak akan mati demi dirimu. Connor berdiri dari tempat duduknya dan bersiap untuk meninggalkan ruangan. Namun, sebelum melakukannya, ia menatap William sekali lagi dan meninggalkan kata-kata perpisahannya. Aku berharap lebih darimu, kata Connor. Sepertinya aku melebih-lebihkan seorang anak. Ia kemudian berjalan menuju pintu keluar ruang konferensi dan tidak pernah menoleh ke belakang. Connor telah menghabiskan waktu berjam-jam untuk memikirkan bagaimana mereka bisa menang melawan para peri, tetapi tidak ada yang terlintas dalam pikirannya. Sebenarnya, ia hanya mencari alasan. Pemimpin Deus telah mengambil keputusan sebelum ia mengumpulkan semua orang untuk mengadakan rapat. Karena tidak ada peluang untuk menang maka ia hanya akan melakukan apa yang perlu ia lakukan dan itu adalah bertahan hidup. Manusia benar-benar menarik, kata Raja Minos semenit setelah Connor meninggalkan ruang konferensi. Mereka suka berpura-pura untuk membenarkan diri mereka sendiri. Orang itu telah memutuskan untuk pergi sejak awal. Ia adalah orang yang sangat cerdas. Raja Minotaur kemudian mengangkat tangannya untuk membuat penghalang kedap suara di dalam ruang konferensi. Tidak peduli apa yang dibahas di dalam, tidak seorang pun akan dapat mendengar, atau melihatnya, bahkan jika mereka menggunakan sihir pengintai. Katakan padaku apa yang ada dalam pikiranmu, kata Raja Minos. Kami telah bersumpah kepadamu, terlepas dari apa yang terjadi, kami berada di pihakmu. William menatap Raja Minotaur dengan lama dan saksama sebelum menganggukkan kepalanya. Namun, dia tidak mengatakan apapun di dalam ruang konferensi. Sebaliknya, dia meminta mereka berdua untuk berbicara secara pribadi. Pangeran Alaric juga ada di dalam ruangan, dan ada hal-hal yang tidak ingin William bagikan dengan sepupu jauhnya, yang juga merupakan putra mahkota dinasti Zelan. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Petik 2 titik titik titik. Apa kau serius? Raja Minos menatap William dengan ekspresi tercengang. Mereka berdua pergi ke tempat tinggal pribadi William. Di sana, Half-Elf memberitahu Raja Minotaur tentang Tanah Abadi, dan Pulau Terapung tempat Avalon berdiri. Aku serius, jawab William. Namun, aku tidak tahu apakah aku akan berhasil. Jika aku gagal, rencana B kita adalah kembali ke tempat suci Minotaur. Kita tidak perlu pengorbanan yang tidak perlu lagi. Jika tembok kota ditembus, kumpulkan semua orang ke tingkat kedua kota.
Raja Minos tidak mengatakan apapun dan hanya menatap William dengan ekspresi serius. Kau yakin tentang ini? Tanya Raja Minos. Benda itu mungkin akan menghancurkan dunia, tahu. William mendesah. Ia juga tidak ingin melakukan ini. Satu-satunya alasan mengapa ia melakukannya adalah karena nasihat Takam saat mereka berdua berkomunikasi melalui Blood Eagle miliknya, Skadres. Selama ada kemungkinan, William bersedia mengambilnya. Berhenti. Penjaga yang berjaga di perkemahan pasukan Kreator menghentikan selusin pria berjubah hitam memasuki perkemahan mereka. Jelaskan urusan kalian. Pemimpin pria berjubah hitam itu melepas tudungnya, dan tersenyum pada penjaga yang mengarahkan senjata mereka kepadanya. Namaku Connor, dan aku ingin bertemu dengan Yang Mulia, Permaisuri Sidoni, kata Connor sopan. Bisakah kalian sampaikan bahwa aku di sini untuk menemuinya? Para penjaga saling bertukar pandang. Kapten mereka kemudian melangkah maju untuk menilai Connor dari ujung kepala sampai ujung kaki sebelum memberikan jawabannya. Tunggu di sini, aku akan memberitahu Yang Mulia, jawab kapten penjaga sebelum berbalik untuk pergi. Sebelumnya, salah satu ajudan permaisuri muda mereka, Priscilla, telah memberinya surat tulisan tangan dari permaisuri. Surat itu mengatakan bahwa jika ada orang bernama Connor, William, atau Elandor, datang untuk meminta bertemu dengannya, mereka harus segera memberitahunya. Kapten pengawal menganggap pesan ini aneh, tetapi tetap memutuskan untuk tetap waspada untuk berjaga-jaga jika pesan dari permaisuri benar-benar terjadi. Dia hanya tidak menyangka bahwa tamu tak terduga ini akan tiba di tengah malam, ketika hampir semua orang di perkemahan mereka sedang tidur. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Sementara itu, kembali ke istana kerajaan Helan. Apakah kamu benar-benar harus pergi? Tanya Wendy. Ya, jawab William sambil memeluk si cantik pirang itu dalam pelukannya. Jangan khawatir, aku pasti akan kembali. William kemudian menatap kekasihnya yang menatapnya dengan ekspresi cemas. Ashe lebih khawatir daripada yang lain karena dia telah menjelajah ke tanah abadi bersama William. Dia telah mengusulkan untuk pergi bersamanya, tetapi William dengan tegas menolak tawarannya. Apa yang akan dia lakukan berbahaya, dan dia tidak ingin membawa Ashe untuk berjaga-jaga jika sesuatu yang tak terduga terjadi. Dia telah meminta Raja Minos untuk menjaga kekasihnya dan memastikan bahwa mereka aman dari bahaya. William menambahkan bahwa jika dia tidak kembali sebelum tembok kedua kota itu ditembus, Raja Minos akan membawa semua orang dan kembali ke tempat suci Minotaur. Gerbang awal masih tertutup rapat, tetapi William telah menciptakan celah kecil yang memungkinkan satu orang untuk lewat. Ini adalah rencana cadangan yang telah mereka persiapkan jika mereka gagal dalam perang mereka melawan para peri. William hendak pergi ketika dia mendengar ketukan di pintu kamarnya. ST membukanya, dan mengerutkan kening. Ariadne melangkah, masuk ke dalam kamar untuk memberitahu William bahwa Connor dan anggota organisasinya telah meninggalkan kota. Connor meninggalkan surat ini untukmu, bersama dengan token perintah untuk prajurit super dan golem abu, kata Ariadne sambil menyerahkan surat Connor dan dua token hitam dengan tanda berbeda yang tertanam di permukaannya. William mengucapkan terima kasih dan membaca surat Connor. Surat dari pemimpin Deus itu singkat dan hanya memberitahu William bahwa ia telah bergabung dengan Kekaisaran Kreator. Connor juga menyebutkan bahwa karena mereka sedang terburu-buru, altar yang mereka bangun di dalam istana belum dibongkar. Ia bahkan bercanda bahwa jiwa-jiwa ras Minotaur mungkin masih ada di sana, karena baru 2 hari berlalu sejak pertempuran itu. Terakhir, pemimpin Deus mendoakan keberuntungannya dalam pertarungan melawan para peri dan mengatakan kepadanya bahwa bocah berambut merah itu cukup beruntung untuk selamat dari perang, ia ingin bekerja sama lebih banyak dengannya di masa depan. Dasar orang yang keji, kata Wendy setelah membaca surat Connor. Aku tahu seharusnya aku menanam rune petir di dalam kamarnya. William terkekeh sambil menepuk kepala Wendy yang mengamuk karena telah melemparkan surat itu ke perapian. Sebenarnya, menurutku ini ide yang bagus, kata William. Kalian semua juga harus meninggalkan tempat ini. Kembalilah bersama Raja Minos ke tempat suci mereka. Setelah aku selesai di sini, aku akan mengikuti kalian semua ke sana juga. Aku tidak akan pergi, jawab Wendy dengan cepat. Sudah kubilang aku akan bertarung di sisimu. Aku hanya akan pergi jika kalian pergi bersamaku. William tersenyum sambil menatap Ashe, kekasihnya yang telah memberinya separuh hatinya dan memastikan pemulihan cepat dunia spiritualnya. Berkat dia,
dia sekarang mampu bertarung untuk waktu yang lama tanpa khawatir tentang keruntuhan spiritual. Aku juga akan tinggal, kata Ashe. Aku merasakan hal yang sama seperti Wendy. Kami hanya akan pergi, jika kalian pergi bersama kami. William mengangguk. Dia telah berbagi banyak momen intim dengannya dan tahu bahwa Putri Duyung itu memiliki sisi yang sangat bersemangat. Begitu juga denganku, komentar ST dari samping. Atas nama Kerajaan Helan, terima kasih, Will. Aku merasa terhormat memiliki kalian dalam hidupku. Hei, jangan katakan hal-hal yang tidak menyenangkan seperti itu. Bukankah ibumu pernah menyuruhmu untuk tidak mengibarkan bendera? Mengibarkan bendera? Bendera apa? William menggaruk kepalanya saat dia melihat anak laki-laki tampan yang tampak tangguh di luar, tetapi lembut di dalam. Dia telah mengetahui rahasia ini setelah dia menghabiskan beberapa waktu dalam melatih si cantik berambut perak yang pasif di dunia spiritualnya. Bahkan ada saat-saat selama pelatihan mereka ketika William merasa bahwa dia telah merusak seorang gadis yang murni dan polos. Tetap saja, dia telah menerima ST sebagai kekasih ketiganya, dan dia sangat berharga baginya. Ariadne menyaksikan semua ini dari samping sambil tersenyum. Dia adalah seseorang yang wajahnya dimaksudkan untuk dilupakan, jadi dia merasa cemburu melihat betapa dekatnya William dengan kekasih dan teman-temannya. Jadi, dia memilih jalan ini, pikir Ariadne. Dia telah melihat sekilas masa depan ini, tetapi dia tidak tahu bagaimana akhirnya. Meski begitu, menurut apa yang dia lihat di masa depan, William akan pergi ke tempat itu. Dan dia akan menunggunya di sana. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Apa kau yakin tentang ini, partner? Oh, sekarang aku partnermu. Tentu saja, kata Psoglaf. Aku masih menunggu hadiah yang lebih menggiurkan di masa depan. Kau masih belum membayarku atas partisipasiku dalam perang ini. Aku berharap aku akan diberi hadiah yang setimpal atas usahaku. William menatap anjing iblis itu dengan tatapan penuh pengertian. Meskipun Psoglaf bercanda, dan bahkan tersenyum, senyumnya tidak pernah sampai ke matanya. Ada kesedihan dan luka di mata tunggal Psoglaf yang memandang dunia sebagaimana adanya. Apa yang kau inginkan sebagai bayaran? Tanya William. Dia tahu bahwa Psoglaf tidak akan mendekatinya tanpa alasan yang kuat. Inilah yang kusuka darimu, jawab Psoglaf sambil menepuk bahu William. Kau cepat dalam mengambil barang. Katakan saja, aku ingin kepala Elandor. William menyipitkan matanya. Elandor adalah seseorang yang telah ia rencanakan untuk dibunuh, tetapi tampaknya anjing iblis itu juga memikirkan hal yang sama. Setelah adu pandang yang berlangsung selama 2 menit, William memejamkan matanya saat pertempuran internal berkecamuk di dalam hatinya. Pada akhirnya, ia mendesah dan dengan enggan menganggukkan kepalanya. Baiklah, tapi, dengan satu syarat, kata William. Psoglaf menyilangkan lengannya di dada. Apa itu? Jangan membuatnya cepat. Aku tidak berniat melakukan itu. Bukan hanya aku yang menginginkan sepotong darinya. Aku takut Kasogonaga akan memanggilnya terlebih dahulu, jadi aku memutuskan untuk berbicara denganmu sebelum teman kita yang berwarna pelangi itu selesai berkabung. William mengangguk saat ia meletakkan tangannya di atas monumen yang akan membawanya ke tanah abadi. Namun, ia tidak langsung pergi. Ia melirik anjing iblis yang masih menyilangkan lengannya di dada. Apakah kau memakan peri? William bertanya karena penasaran. Tidak, jawab Psoglaf. Dia kemudian menyeringai dan menunjukkan giginya yang tajam untuk menegaskan maksudnya. Tapi kali ini, aku akan membuat pengecualian. William menyeringai saat dia mengeluarkan Relic of the Oathkeeper dari cincin penyimpanannya. Beberapa saat kemudian, dia menghilang tanpa jejak. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Tidak seperti kegelapan di dunia nyata, Unding Lens diberkati dengan sinar matahari dan langit yang cerah. William berdiri di depan Avalon, saat dia menikmati pemandangan benteng kuno itu. Benteng terakhir umat manusia, benteng yang bertahan dari era para dewa. Avalon, kamu, akhirnya, kembali. Sebuah suara serak berkata dari dalam kedalaman benteng. Wajah William tetap tenang saat dia mendengarkan suara itu, sambil melihat gerbang raksasa benteng itu terbuka lebar. Kali ini, kau tidak akan bisa pergi. Beraninya kau mencuri harta kemanusiaan. Kata-kata terakhir diucapkan dengan intensitas sedemikian rupa sehingga tanah abadi bergetar. Segera, langit menjadi gelap saat naga tulang, wyvern tulang, dan binatang terbang lainnya yang telah mati ribuan tahun yang lalu hidup kembali.
Duduk di punggung mereka adalah pengendara kerangka yang menyala-nyala yang memandang rendah William dengan ketidakpedulian mayat hidup. 3 naga tulang yang berbeda dari yang lain melayang di atas Avalon. Di atas mereka ada 3 undet tingkat tinggi yang baru pertama kali dilihat William. Jutaan mayat hidup menyerbu keluar dari benteng. Prajurit kerangka, Ghoul, Draugr, Revenant, Wraith, Banshee, dan makhluk lain yang baru pertama kali dilihat William. Mereka keluar seperti air pasang dan jumlahnya tidak ada habisnya. Sementara ini terjadi, sistem memberi William serangkaian pemberitahuan tentang komposisi pasukan mayat hidup. Half-elf itu mengira bahwa dia hanya melihat sesuatu ketika dia melihat bahwa jumlah mayat hidup lebih dari 20 juta. Tapi, itu belum semuanya. Gerombolan mayat hidup itu berpisah dan 3 makhluk raksasa melangkah keluar dari gerbang benteng. Salah satunya adalah kerangka raksasa, tingginya lebih dari 20 meter mengenakan mahkota di kepalanya. Ia memegang perisai dan pedang yang tampaknya terbuat dari adamantium murni. Yang lainnya, Draugr berkulit gelap memegang pedang hitam besar. Mata birunya yang bersinar menatap William seolah tidak sabar untuk mengirisnya menjadi 2. Terakhir, makhluk yang tampaknya menunggangi kuda mayat hidup memegang tombak merah berdarah di tangannya. Di antara para binatang dalam gerombolan mayat hidup, ia memancarkan kehadiran yang paling kuat. Kehadiran yang tidak akan kalah dari Draum dan Raja Minos. Makhluk terkuat kedua di dalam tanah abadi. Iblis Laut. Nakelavi William menatap barisan yang luar biasa ini yang akan membuat hati siapapun yang melihatnya gemetar di tempat mereka berdiri. Jutaan monster mayat hidup mengelilingi bocah berambut merah itu, tidak memberinya tempat untuk lari. Dracolic tahu bahwa William memiliki kemampuan untuk memanggil bis untuk bertarung di sisinya. Bahkan, ia mengantisipasinya. Ia ingin melihat ekspresi wajah William ketika rekan-rekannya yang berharga menjadi bagian dari pasukan mayat hidup. Ada apa? Apakah kau tidak akan meminta bantuan? Mengapa kau tidak memanggil pasukan bismu? Suara serak itu bertanya dengan nada menggoda. Di atas benteng Avalon, hantu setinggi 100 meter muncul di langit. Ia menatap William dengan ejekan dan penghinaan saat ia menunggu jawaban bocah itu atas pertanyaannya. Aku tidak datang ke sini untuk bertarung, Malachai, jawab William. Hah, pura-pura saja, masih ada orang yang mengingat namaku, kata Malachai dengan suara serak. Namun, mengetahui siapa aku, tidak akan menyelamatkanmu. Kau tidak datang ke sini untuk bertarung. Kau datang ke sini untuk mati. Tidak, William menggelengkan kepalanya. Aku datang ke sini untuk tawar-menawar. Hah, aku datang ke sini untuk tawar-menawar. Malachai menatap anak laki-laki itu sebelum tertawa panjang dan serak. Ha, tawar-menawar. Malachai terkekeh. Kau datang ke sini untuk tawar-menawar. Haha. Jutaan mayat hidup tertawa bersama tuan mereka. Suara gemerincing tulang bergema di seluruh tanah abadi, dan itu cukup untuk membuat siapapun yang mendengarnya lari ketakutan. Ya, aku datang ke sini untuk tawar-menawar, ulang William. Hantu raksasa di udara itu terus terkekeh. Ribuan tahun telah berlalu, dan ia tidak memiliki kesempatan untuk berbicara dengan siapapun kecuali jiwa-jiwa yang telah terperangkap di dalam tanah abadi. Mendengar permintaan tamunya untuk tawar-menawar menggelitik jantungnya yang telah lama berhenti berdetak. Sementara Dracolic tertawa, William menilai monster-monster yang tampaknya adalah jenderal-jenderal dari Undead Army. Pertama-tama ia melihat 3 undead tingkat tinggi yang ditunggangi di atas Bone Dragon. Tanda hubung. Kurang dari Primeval Bone Dragon lebih besar dari Undead Dragon. Threat level, SS. Millennial Undead tinggi. Tidak dapat ditambahkan ke Heart. Tanda hubung. Kurang dari Diabolical Death Knight lebih besar dari Undead Heroic Champion. Threat level, SSR. Myriad Undead tinggi. Tidak dapat ditambahkan ke Heart. Tanda hubung. Kurang dari Grim Nightmare Revenant lebih besar dari Vengeful Revenger. Threat level, SSR. Myriad Undead tinggi. Tidak dapat ditambahkan ke dalam kawanan. Tanda hubung. Kurang dari Arcane Spectral League lebih besar dari Raja Pertama Kerajaan Helan. Tingkat ancaman, SSR. Myriad Undead tinggi. Tak dapat ditambahkan ke dalam kawanan. Tanda hubung.
Pandangan William tertuju pada Arcane Spectral League selama setengah menit sebelum mengalihkan perhatiannya ke tiga Goliath yang berdiri di depan gerbang Avalon, dan menilai mereka. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kurang dari Monstrous Skeleton Sovereign lebih besar dari Primordial Skeleton King. Threat Level, SSR. Myriad Undead tinggi. Tak dapat ditambahkan ke dalam kawanan. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kurang dari Giant Slaying Draugr lebih besar dari Reanimated Warrior King. Threat Level SSR. Myriad Undead tinggi. Tak dapat ditambahkan ke dalam kawanan. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kurang dari Naklave lebih besar dari The Devil of the Sea. File Hybrid of Man and Beast. Threat Level SSR+. Pseudo Demigod. Tak dapat ditambahkan ke dalam kawanan. Dari semua makhluk supernatural yang pernah menjelajahi daratan, tak ada yang ditakuti seperti makhluk yang dikenal sebagai Naklave. Makhluk ini terlahir sebagai manusia setengah binatang, setengah monster, dan monster yang dikenal meneror umat manusia. Namun, selama perang terakhir para dewa, makhluk jahat ini bertempur di pihak manusia. Mungkin, itu karena alasan keberadaannya. Jika ras lain berhasil memusnahkan makhluk yang seharusnya dibunuhnya, maka keberadaannya tidak akan lagi sesuai dengan tujuannya. Jadi, dalam pertempuran terakhir itu, di mana para dewa, dan ras yang berbeda, berjuang untuk supremasi, ada satu binatang iblis yang kehadirannya membuat semua ras merinding. Makhluk yang bahkan ditakuti oleh para demigod. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. William tidak dapat menahan diri untuk tidak menarik napas setelah membaca informasi Naklave. Dia tidak mengira bahwa iblis laut memiliki latar belakang seperti itu. Pada saat itulah hantu Drakoli berhenti tertawa. Kemudian ia bergerak mendekati half-elf saat ukurannya menyusut menjadi lebih dari 3 meter. Kau bilang, kau datang ke sini, untuk tawar-menawar, kata Malachai. Berikan padaku, satu alasan bagus, mengapa aku tidak boleh membunuhmu, di sini, sekarang juga. Karena membunuhku tidak akan menguntungkanmu dengan cara apapun, jawab William. Paling-paling, kau hanya akan mendapatkan satu undead half-elf tampan yang akan mengganggumu selamanya. Hoh, kau hanya mengatakan setengah kebenaran. Karena kebenaran itu memalukan. Drakoli menatap William lama dan tajam. Dikurung selama ribuan tahun, sambil menunggu hari ketika segel itu dibuka adalah siksaan murni. Meskipun diperkirakan hanya butuh waktu 3 hingga 4 tahun sebelum segel itu benar-benar hilang, itu tetap membuat penantian itu tak tertahankan. Jika segel itu bisa dibuka lebih cepat, bukankah itu akan membuat hidupnya lebih mudah? Sayangnya, itu tidak bisa dilakukan. Bahkan jika dia memaksa William untuk membuka segel itu tidak mungkin, karena tidak ada manusia yang bisa membukanya. Hanya dewa yang bisa melepaskannya dari ikatannya. Kau datang ke sini untuk tawar-menawar. Malachai melangkah maju hingga wajah hantunya hanya beberapa inci dari wajah William. Tawar-menawar, apa tepatnya? Aku datang ke sini untuk meminjam tongkatmu selama sehari, jawab William. Ekspresi Malachai membeku sebelum dia mengangkat kepalanya dan tertawa sekali lagi. Pinjam, tongkatku, tanya Malachai. Kau benar-benar datang ke sini untuk mati, bukan? William menatap Drakoli dengan tatapan yang tak tergoyahkan. Takam telah mengatakan bahwa ada kemungkinan yang sangat kecil bahwa Malachai akan menyetujui permintaannya. Jika dia gagal meyakinkan Drakoli, dia akan segera menjadi bagian dari pasukan mayat hidup. Tentu saja, William tidak datang ke Tanah Abadi untuk mati. Dia telah menyiapkan rencana B yang memastikan pelariannya jika negosiasi gagal. Dia kemudian akan kembali bersama Raja Minos ke Suaka Minotaur, dan melakukan perang gerilya dengan para peri, setelah avatar pahlawannya mengatur ulang cooldown-nya. Apa yang kau inginkan sebagai balasannya? Tanya William. Saat ini adalah satu-satunya pilihan yang dapat dia pikirkan untuk mengakhiri perang ini, sekali dan untuk selamanya. Drakoli mengulurkan tangan spektralnya dan meraih jantung William. Anak laki-laki berambut merah itu tidak melawan, karena jantungnya telah dikaitkan dengan permata yang tertanam di dadanya. Saat ini, permata itu telah disembunyikan. Bahkan jika Drakoli menghancurkan jantungnya, dia tidak akan mati karenanya. William akan menggunakan waktu singkat itu ketika Drakoli telah melonggarkan kewaspadaannya untuk melarikan diri. Tangan spektral itu dengan kuat memegang jantung William, dan terasa sangat dingin dan tidak nyaman.
Mata Malachai yang bersinar menatap lurus ke mata half-elf itu sendiri dan melihat ke kedalamannya. Malachai ingin melihat keputusasaan, ketakutan, dan ketidakberdayaan William. Sayangnya, dia tidak melihat satupun dari mereka di mata William. Sebaliknya, yang dia lihat adalah tekad yang kuat yang menatap balik ke arahnya. Tahukah kau, apa yang bisa dilakukan tongkatku? Ya, tahukah kau, harga, untuk menggunakannya? Tidak, Malachai melepaskan jantung William, dan half-elf itu menarik napas dingin. Jejak sentuhan spektra masih tertinggal di dalam tubuhnya, dan itu membuatnya merinding. Tongkatku, hanya bisa digunakan, oleh orang mati, kata Malachai. Jika kau ingin, menggunakannya, kau harus, mati dulu. Aku tidak berniat mati, aku punya kekasih yang menungguku. Ha, 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 ha. Lucu sekali. Spektra mengangkat tangannya dan sebuah tongkat kerajaan yang terbuat dari tulang muncul di depannya. Tongkat itu panjangnya 1 meter, terbuat dari tulang naga, yang tampak memancarkan cahaya merah samar. Malachai mempersembahkan tongkat itu di hadapan William dan mencibir. Tongkat itu tidak berbohong ketika mengatakan bahwa hanya orang mati yang bisa menggunakannya. Tongkat Malachai benar-benar akan menyedot seluruh kekuatan hidup penggunanya, secara paksa mengubah tubuh mereka menjadi mayat hidup. Tubuh manusia tidak akan mampu menggunakan kekuatan seperti itu. Bahkan Malachai tidak bisa lolos dari takdirnya ketika menggunakan tongkat itu selama era para dewa. William menatap tongkat di depannya dan kembali ke Dracolis spektral yang menatapnya dengan senyum jahat. Hanya orang mati, yang bisa menggunakannya, kata Malachai dengan nada menggoda. Apakah kau ingin, mencoba, mati sekali? ST berdiri di benteng pertahanan sambil memegang 2 token yang memerintahkan prajurit super dan golem abu yang ditinggalkan Connor. Meskipun keputusannya untuk berpihak pada Kekaisaran Kreator pada saat-saat terakhir membuat The Alliance mengutuk namanya, ST harus mengakui bahwa dia adalah seseorang yang bisa datang dan pergi sesuka hatinya. Setidaknya dia masih punya sedikit hati nurani, pikir ST sambil melihat ratusan prajurit super, dan ribuan golem Ashe yang berkumpul di dekat gerbang utama kota. Tujuan mereka adalah untuk melawan para peri setelah mereka berhasil melewati pertahanan mereka, dan digunakan sebagai umpan meriam saat mereka melarikan diri ke tingkat kedua kota. Yang tidak diketahui ST adalah bahwa Connor melakukannya dengan cara ini, agar dia tidak membakar jembatan antara Deus dan Selene. Tentu saja, pemimpin Deus juga tidak ingin membakar jembatannya dengan William, kalau William secara ajaib berhasil bangkit melawan para peri. ST memperhatikan pasukan peri bergerak di kejauhan. Hanya tinggal 1 jam lagi hingga matahari terbit, dan meskipun matahari tidak terlihat karena awan yang menyelimuti benua, matahari masih bisa dirasakan oleh para pembela, yang akan menghadapi pertempuran yang tidak mungkin mereka menangkan. Menyerah adalah pilihan, tetapi Pangeran Alaric telah diberitahu tentang penyiksaan yang dialami para penyintas dinasti Zelan di bawah kekuasaan para peri. Ia lebih baik mati daripada dipermalukan di depan rakyatnya. Raja Minos dan ras Minotaur berjuang untuk sumpah yang telah mereka ucapkan sejak lama. Mereka hanya akan pergi jika William meninggalkan medan perang. Meskipun half-elf tidak bersama mereka saat ini, Raja Minotaur tahu bahwa yang terakhir sedang bertempur dalam pertempurannya sendiri, dan mempertaruhkan nyawanya dalam prosesnya. Inilah sebabnya ia berdiri dengan bangga di puncak tembok kota, dan menatap pasukan peri yang perlahan-lahan menuju kota. Mereka adalah ras yang terlahir untuk menanggung kesulitan. Ras yang telah berdiri bersama Dewa Gembala melawan semua kesulitan saat dunia baru lahir dan ketidakpastian melanda negeri itu. Wendy, Ashe, dan Ishak berdiri di samping ST sambil menatap musuh yang akan mereka hadapi. William telah memberi mereka janji bahwa dia akan kembali. Agar janji itu menjadi kenyataan, mereka harus bertahan hidup dan hidup untuk melihat 1 hari lagi. Selene dan Jekyll berdiri tidak jauh dari sana. Mereka adalah yang tertua di antara para pembela, jika Raja Minos dan seluruh ras Minotaur dikecualikan. Aku benci mengatakan ini, tetapi aku berharap James ada di sini. Jekyll terkekeh. Jika dia ada di sini, aku yakin perang ini akan lebih menarik. Selene tersenyum dan menganggukkan kepalanya tanda setuju. Jika si tua Bangkalon ada di sini, para peri mungkin sedang melarikan diri untuk menyelamatkan diri mereka sekarang. Nyonya, haruskah saya melepas pembatas saya? Tanya Oliver melalui telepati. Dengan begitu, setidaknya saya bisa memblokir salah satu dari para pelindung itu untuk sementara waktu. Tidak, jawab Selene.
Kita selalu bisa kembali ke Lon jika keadaan berubah menjadi lebih buruk. Saya ragu para peri akan punya nyali untuk mengganggu seorang demigod. Celine tidak ingin Oliver melepas pembatasnya karena itu akan membuat pengikut setianya memperpendek umurnya. Oliver telah menemaninya sepanjang perjalanan dari benua bulan perak. Dia tidak bisa membiarkan monyet Nuri mengorbankan dirinya sendiri ketika mereka bisa melarikan diri dan bersembunyi di bawah perlindungan Vlad. Dimengerti, Oliver menganggukkan kepalanya. Monyet Nuri melirik para peri dengan tatapan acuh tak acuh. Satu-satunya peri yang dia pedulikan bisa dihitung dengan satu tangan. Dia tidak merasa bersalah membunuh mereka selama mereka berani menyakiti nyonya yang dia layani. Sudah hampir waktunya, kata Raja Minos. Semuanya, bersiaplah. Raja Minos melemparkan kristal ke langit dan meledak. Itu adalah salah satu hadiah perpisahan yang Connor tinggalkan untuk mereka, selain token yang mengendalikan prajurit super dan golem abu. Kristal itu berisi mantra yang melarang semua orang menggunakan kemampuan terbang, termasuk segala bentuk sihir yang memungkinkan kemampuan terbang. Tekanan kuat turun ke medan perang saat mantra itu aktif. Connor, yang menyaksikan semua ini dari perkemahan Kekaisaran Kreator, tersenyum. Dia tidak menyesali keputusannya karena dia adalah seseorang yang lebih menghargai hidupnya daripada orang lain. Permaisuri Sidoni telah menerima kesetiaannya, yang membuat Bertolt kesal. Namun, Efeksius mendukung keputusannya dan cukup senang memiliki bawahan yang cakap yang melayani permaisuri mereka. Para peri mengetahui tentang pembelotan Connor dan itu membuat mereka mencibir dalam hati. Itu adalah tanda bahwa aliansi memiliki perseteruan internal di antara para anggotanya, yang membuktikan bahwa mereka takut akan kehancuran yang tak terelakkan. Sekarang setelah pria yang merepotkan itu pergi, Elandor merasa lebih percaya diri dalam menghadapi sisa-sisa aliansi. Draum muncul di barisan terdepan Elven Vanguard dan memanggil batu besar, yang dipegangnya dengan kedua tangan. Karena mesin perang mereka telah dilahap oleh Jekyll, ia memutuskan untuk menghancurkan tembok kota itu sendiri. Ia tidak ingin terlalu dekat karena ia tahu bahwa Raja Minos tidak akan membiarkannya melakukan apapun yang diinginkannya. Karena itu, ia akan bergabung dengan Elf Archmages dalam pemboman magis hingga tembok Gladiolus berubah menjadi puing-puing. Hancurkan! Teriak Draum saat ia melemparkan batu besar itu ke arah tembok kota. Raja Minos hendak bergerak, ketika ia melihat kabut hitam mengarah ke batu besar itu. Kabut itu kemudian berubah menjadi seorang pria berjubah hitam, yang tanpa rasa takut mengulurkan tangan untuk meraih batu besar, yang telah dilemparkan oleh penjaga terkuat kedua benua Silvermoon. Dia benar-benar melakukannya dengan sangat lambat, komentar Jekyll. Celine mengangguk, dia mengenali pria yang mengenakan jubah hitam itu. Banyak yang menganggapnya sebagai bayangan James, tetapi sangat sedikit yang tahu apa yang sebenarnya mampu dilakukannya. Dia juga salah satu dari sedikit orang yang tidak terpengaruh oleh mantra kontinental karena konstitusinya yang istimewa. Seorang pria yang tidak banyak bicara, karena dia pikir tindakannya akan berbicara lebih keras. Saat tangan berlumuran darah itu menyentuh batu besar, yang ukurannya 100 kali lebih besar dari pria itu, batu itu langsung hancur menjadi debu. Draum memperhatikan pria itu saat dia mendarat di tanah tanpa mengeluarkan suara. Golem kuno itu mengenali siapa dia, karena ini bukan pertama kalinya dia bertemu dengannya. Ezio, aku seharusnya tahu bahwa kau masih hidup, kata Draum. Para penjaga juga melihat ke arah Ezio karena mereka tahu siapa orang itu. Ezio pernah berada di sana selama perang melawan para iblis dan membantu para elf melawan invasi mereka. Dia pernah menjadi salah satu rekan Maxwell selama perang itu bertahun-tahun yang lalu. Ratusan benang baja menjulur dari tubuh Ezio dan bertabrakan dengan mantra yang telah dilemparkan oleh para Archmage. Tentu saja, dia tidak mungkin bisa memblokir semua mantra para elf, jadi dia fokus pada mantra-mantra tingkat tinggi, meniadakan efeknya. Aku benci anti-mage, salah satu Archmage elf menggertakkan gigi karena frustrasi. Jangan khawatir, dia tidak mungkin bisa memblokir semua serangan kita, komentar Archmage lain dari samping. Biarkan dia melakukan apa yang dia mau, dia hanya menunda hal yang tak terelakkan. Seperti yang dikatakan Archmage, tembok kota perlahan-lahan hancur karena pemboman hebat yang telah dimulai oleh para elf. Ratusan ribu mantra yang bertindak sebagai ketapel menghantam tembok kota seperti hujan es. Tiba-tiba, bola api raksasa jatuh ke arah formasi peri, tetapi dihalangi oleh para penjaga yang berdiri di samping mereka. Ini adalah, Eskalor mengerutkan kening. Toati terkutuk itu, geram meneru.
Dia menggunakan mesin perang kita untuk melawan kita. Tembak. Perintah Jekyll dan para pejuang kebebasan menembakkan bola api lagi yang dimaksudkan untuk menghancurkan tembok kota ke arah pasukan peri. Jekyll telah melahap mesin perang, tetapi dia tidak menghancurkannya. Dia hanya menyimpannya di dimensi terpisah di dalam perutnya, dan berencana untuk menggunakannya melawan para peri untuk memberi mereka rasa obat mereka sendiri. Puluhan bola api seukuran 2 atau 3 kereta menghujani pasukan peri. Meskipun para penjaga menghalangi semuanya, mereka menganggapnya menjengkelkan. Aliansi tidak memiliki Archmage di antara barisan mereka, jadi War Machines menjadi sumber serangan utama mereka. Kota Gladiolus juga memiliki Magic Cannons yang dapat digunakan sebagai senjata pertahanan. Namun, Pangeran Ernest saat ini dalam keadaan koma dan tidak dapat mengaktifkannya saat ini. Hal ini memaksa para Defenders untuk menggunakan cara apapun yang mereka miliki, tetapi sejauh ini tidak membuahkan hasil. Mantra turun tanpa hambatan. Dengan setiap serangan, bagian-bagian dinding runtuh. Wajah ST dan semua orang menjadi muram karena mereka tahu bahwa itu hanya masalah waktu sebelum dinding menyerah sepenuhnya. Ketika saat itu tiba, mereka tidak punya pilihan selain meninggalkan pos mereka, dan menyergap para penyerbu di dalam kota yang dulunya ramai, sebelum mantra kontinental menghantam akhirnya, setelah setengah jam pemboman, Escalor, Eneru, Nalsrik, dan Zipon bergabung dalam pertempuran dan merapal mantra tingkat tinggi yang menyulitkan Ezio. Mereka bisa saja menyerbu masuk dengan jumlah mereka yang sangat banyak untuk mengalahkan para pembela, tetapi setelah campur tangan Kekaisaran Kraetor, para perwira tingkat tinggi dari pasukan peri memutuskan bahwa mereka harus menghemat tenaga mereka untuk berjaga-jaga seandainya permaisuri muda berubah pikiran dan menyerang mereka dari belakang. Tak lama kemudian, salah satu batu raksasa Drau mendarat tepat di salah satu ujung tembok kota, menghancurkannya sepenuhnya. Para peri tidak langsung menyerbu masuk, tetapi terus melanjutkan pemboman mereka. Raja Minos sangat kecewa dengan kehati-hatian para peri karena hal itu mencegahnya dan para Minotaur untuk melawan mereka dalam pertempuran jarak dekat. Ia mengira para peri akan menyerbu tembok yang hancur dan menggunakannya sebagai pintu masuk, tetapi mereka tampaknya benar-benar ingin membuat sebanyak mungkin celah di pertahanan mereka, yang membuat Raja Minotaur tidak berdaya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Hah, dasar orang-orang yang pelit, komentar remaja berambut biru muda itu sambil menyilangkan tangan di dada. Menang tanpa kehilangan seorang prajurit pun juga merupakan strategi, kata Nero. Namun, meskipun saat ini terlihat sangat berat sebelah, para peri juga menghabiskan banyak kekuatan sihir untuk melanjutkan pemboman ini. Bahkan para pelindung mereka membantu mereka dalam perang ini. Bahkan bisa dikatakan bahwa para pembela telah membuat mereka sadar bahwa mereka bukanlah orang yang mudah dikunyah. Kurasa ini bisa dihitung sebagai kemenangan bagi para pembela, meskipun kemenangan yang sia-sia. Remaja laki-laki itu masih belum yakin dan menyuarakan pendapatnya. Bukankah ini yang mereka sebut penindasan? Wanita berambut ungu di sampingnya terkekeh. Itulah keuntungan bagi yang kuat. Bahkan Kekaisaran Kraetor akan ditindas jika lemah. Mengapa kau tidak menggunakan kekuatan yang lebih unggul untuk menekan lawan yang lebih lemah? Itu hanya akan membuang-buang kentunganmu. Permaisuri Sidoni memiliki ekspresi tenang di wajahnya saat dia mendengarkan argumen pelindung dari samping. Dia berencana untuk bergerak pada menit terakhir dan menjadi pahlawan di mata William. Dengan cara ini, bukan hanya anak laki-laki itu akan merasa berhutang budi padanya, kerajaan Helan juga akan berhutang budi padanya. Sebuah strategi sederhana untuk mendapatkan keuntungan dalam perang yang dapat dengan mudah diakhiri dengan beberapa kata dari bibirnya yang lesat. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Melihat bahwa banyak bagian tembok telah dihancurkan, Elandor akhirnya memberi perintah untuk maju. Raungan yang kuat datang dari Wolf Riders saat mereka menyerbu ke celah-celah tembok untuk memasuki kota. Draum, Eneru, Escalor, Nalsrik, dan Zipon telah mengambil bentuk humanoid dan maju juga. Saat mereka memasuki kota, mereka segera mendengar pertempuran sengit antara kedua belah pihak. Para prajurit super dan golem abu mengamuk dan melawan para penyerbu secara langsung. Para Minotaur juga berada di tengah-tengah pertempuran, dan senjata mereka semua berlumuran darah peri. Draum menghancurkan tubuh seorang prajurit super dan mengubahnya menjadi pasta daging saat menghalangi jalannya. Prajurit itu baru berjalan setengah jalan ke dalam kota ketika sebuah tinju muncul entah dari mana dan melemparkannya ke arah gerbang kota.
Raja Minos muncul begitu saja dan melotot ke arah golem kuno. Mari kita selesaikan apa yang kita mulai kemarin, Raja Minos menyatakan. Tentu saja, jika kau takut, silakan lari. Draum berdiri dari reruntuhan dan mencibir ke arah Raja Minotaur. Aku tidak takut pada ternak. Bagus. Raja Minos memanggil kapak perang berlapis emas yang bertuliskan rune magis. Jika tidak, menghancurkanmu tidak akan menyenangkan. Kedua kekuatan besar itu saling menyerang dan bertabrakan dalam satu bentrokan yang dahsyat. Raja Minos melawan Draum di tengah kota untuk melibatkan para penyerbu dalam kehancuran yang mereka sebabkan. Karena itu, para peri terpaksa menghindar dan membuat jalan memutar ke samping untuk mencegah diri mereka terjebak dalam baku tembak. Melewati pusat kota adalah tempat para anggota ras Minotaur lainnya bersembunyi untuk menyergap para peri. ST dan yang lainnya bersama mereka, begitu pula sisa-sisa pejuang kebebasan. Saat para peri melewati zona pembantaian Raja Minos, mereka segera beraksi dan bertarung dalam pertempuran jarak dekat. Thor, Ragnar, dan dia berubah menjadi bentuk 100 tahun mereka. Wendy, Ashe, dan ST menunggangi mereka dan bertarung dengan gagah berani, bersama sekutu mereka. Permaisuri Sidoni, yang sedang menyaksikan pertempuran di dalam kota menggunakan bola kristal, menatap Wendy yang dia kenali sebagai kekasih William. Namun, dia mengerutkan kening ketika dia melihat gadis cantik dengan rambut biru muda yang duduk di atas binatang berkepala 3. Dia tidak mengenali siapa dia, tetapi dia merasa pernah bertemu dengannya sebelumnya. Selain itu, naluri kewanitaannya mengatakan bahwa gadis itu dan William mungkin memiliki hubungan dekat. Kurang dari saingan lain telah muncul. Lebih besar dari Morgana terkekeh dalam benak permaisuri Sidoni. Dia menatap Ashe dengan minat yang tulus dan bertanya-tanya apakah William telah menjadikannya wanitanya. Kurang dari baiklah, kamu harus menambahkannya ke dalam daftar orang-orang yang akan kamu selamatkan. Mungkin Darling akan menjadi sangat berhutang budi kepada kita sehingga dia akan memberiku maksudku, memberi kita bayinya. Lebih besar dari, aku masih lebih cantik darinya, permaisuri Sidoni berkata dengan percaya diri. Kurang dari tentu saja, kita adalah gadis-gadis tercantik di bawah langit. Tidak masalah jika ada beberapa saingan cinta lagi di sepanjang jalan. Pada akhirnya, orang yang paling Darling cintai adalah kita. Lebih besar dari, permaisuri Sidoni menganggukkan kepalanya. Bagaimana dengan pemuda tampan yang menunggangi ular bersayap emas itu? Kalau tidak salah, dia juga sahabat karib Sir William. Kurang dari benar, kita juga harus menambahkannya ke dalam daftar. Semakin banyak semakin meriah. Lebih besar dari, permaisuri muda dan kakak perempuannya yang jahat tidak peduli jika Wendy dan yang lainnya terluka selama pertempuran. Satu-satunya hal yang dia pedulikan adalah mereka tetap hidup. Selama mereka masih memiliki napas kehidupan di tubuh mereka, dia akan bisa menyelamatkan mereka. Menyelamatkan orang yang akan mati sangat berbeda dengan menyelamatkan seseorang yang tidak dalam bahaya. Semakin berbahaya situasinya, semakin tinggi hadiah yang bisa ditebus. Kurang dari tetap saja, di mana Darling? Apakah dia benar-benar pergi seperti yang disebutkan Connor ketika dia melompat ke pihak kita? Lebih besar dari, aku yakin dia akan muncul cepat atau lambat, jawab permaisuri Sidoni. Dia tidak akan meninggalkan kekasihnya sendirian untuk berjuang sendiri. Dia bukan orang seperti itu. Kurang dari benar, lebih besar dari, permaisuri Sidoni dan Morgana memiliki keyakinan yang kuat bahwa William tidak akan meninggalkan orang-orang yang dicintainya. Meskipun kedua gadis itu tidak ingin mempertimbangkan kemungkinan William melarikan diri sendirian, mereka tidak mengabaikannya sepenuhnya. Keduanya bersumpah bahwa jika pria yang mereka cintai benar-benar orang seperti itu, mereka akan melakukan segala daya mereka untuk menangkapnya dengan cara apapun. Kemudian, mereka akan menyiksanya dan memotong anggota tubuhnya satu persatu. Seorang pria yang bisa membuang orang-orang yang benar-benar mencintainya adalah sampah. Permaisuri Sidoni dan Morgana membenci orang-orang seperti itu. Pria seperti itu tidak pantas mendapatkan cinta. Mereka, pria seperti itu tidak pantas dicintai. Sebuah rumah hancur saat Thor menabraknya. Wendy, yang menunggangi punggungnya, terlempar dan jatuh beberapa meter dari binatang yang terluka parah itu, tak sadarkan diri. Darah tumpah di sisi bibirnya, dan luka-luka memenuhi tubuhnya. Thor memaksakan diri untuk berdiri, dan berjalan gemetar ke arahnya. Dia kemudian menggunakan tubuhnya untuk melindunginya dari mantra yang berterbangan ke segala arah, tidak peduli apakah itu mengenai teman atau musuh. Satu-satunya hal yang ada di pikirannya adalah melindungi Wendy,
karena dia tahu William akan sedih jika dia kehilangan nyawanya dalam pertempuran ini. Ashe adalah orang pertama yang jatuh setelah dia melindungi ST dari serangan Drakon Nalsrik. Raja Ular telah memusatkan perhatiannya setelah dia muncul di medan perang. Putri Duyung telah melepaskan kekuatan penuhnya, tetapi melawan kekuatan binatang segudang di puncaknya, dia seperti anak anjing yang menantang harimau dewasa untuk kontes menggigit. Ikarus dan Daedalus datang menyelamatkan ST dan mendorong ular bersayap itu kembali dari intimidasi sepihaknya. Meskipun saat ini mereka berdua bukanlah Myriad Beast, peringkat mereka tinggal setengah langkah lagi darinya. Eneru sekali lagi bertarung melawan Jekyll, sementara Escalor dan Zipon menonton dari samping. Kedua penjaga itu merasa jijik dengan keadaan saat ini dan menolak untuk berpartisipasi dalam pertarungan. Mereka adalah Myriad Beast, jadi tidak ada yang bisa memerintahkan mereka untuk melakukan apapun. Selain itu, Zipon tidak ingin memusuhi William karena keduanya memiliki hubungan yang unik, karena dia adalah murid dewa yang memerintah mereka. Escalor tidak pernah ingin berpartisipasi dalam perang sejak awal, jadi dia baik-baik saja dengan menonton dari samping. Dia hanya bergabung terakhir kali karena ancaman William. Sekarang Half-Elf tidak dapat terlihat dimanapun, naga kuno hanya menonton dan menyaksikan darah mengalir bebas seperti sungai. Para pelindung pasukan Kreator sudah tidak ada di perkemahan mereka lagi. Permaisuri Sidoni telah mengirim mereka ke kota untuk menjaga orang-orang yang penting bagi William. Mereka semua ditugaskan untuk melindungi Wendy, ST, dan gadis berambut biru muda. Wanita berambut ungu ditugaskan untuk melindungi Wendy. Nero adalah orang yang menjaga ST. Dan remaja laki-laki berambut biru muda ditugaskan untuk melindungi Ashe. Permaisuri Sidoni hanya menyuruh mereka untuk ikut campur jika pengawal mereka akan mati. Sampai saat itu, mereka hanya bisa mengamati pertempuran dan melihat bagaimana akhirnya. Di antara ketiganya, hanya ST yang tersisa. Dia mengepakkan sayapnya dan memanggil bila angin kuat yang memotong tubuh para peri yang mencoba menargetkan ST, yang menungganginya. Celine dan Oliver, meraup nyawa seperti memotong rumput, tetapi mereka tetap berada di dekat ST sehingga mereka bisa membantunya jika seseorang memutuskan untuk menyerangnya. Saat ini, bocah tampan itu adalah satu-satunya yang memimpin para pembela dalam pengepungan yang terjadi di seluruh kota. "Minggirlah, bajingan!" teriak Nalsrik saat ia berubah menjadi wujud aslinya. Ikarus dan Daedalus berhasil mendorongnya mundur selama 1/4 jam dalam wujud humanoidnya. Meskipun Raja Ular tidak mau mengakuinya, ia tidak dapat mengalahkan keduanya kecuali ia mengambil wujud aslinya. Seekor ular bersayap putih sepanjang 10 meter meraung marah saat ia mencambuk ekornya ke arah dua juara ras Minotaur. Ikarus dan Daedalus dengan cekatan menghindari serangan ini dan bahkan berhasil melakukan serangan balik yang mendorong ular bersayap itu mundur beberapa ratus meter di udara. Meskipun mereka masih belum mencapai peringkat binatang buas segudang, Ikarus dan Daedalus dilengkapi dengan peralatan berperingkat mistis yang memungkinkan mereka untuk melawan mereka yang berada di alam di atas peringkat mereka. Merasa dipermalukan karena gagal menang, Drakon Nalsrik akhirnya memutuskan untuk serius. Ia terbang ke langit dan membuka mulutnya untuk bersiap menghadapi serangan napas naga. Namun, sebelum ia sempat melancarkan serangannya, Raja Minos berhasil melempar Draum ke arahnya. Golem kuno itu menghantam kepala ular bersayap dan membatalkan serangannya. Nero tertawa saat melihat ekspresi kesal di wajah Nalsrik dan kekesalan Draum saat golem kuno itu mendarat di tanah. Jelas, ia menikmati kesulitan yang dialami kedua penjaga benua bulan perak itu. "Akhirnya aku menangkapmu," Alessio berkata dalam hati sambil melemparkan bola api ke arah ST. Karena kekacauan yang terjadi di sekitarnya, ia berhasil menyelinap tepat di sebelah dia, menggunakan mantra khusus yang tak terlihat, dan melepaskan bola api ke titik buta ST. Bola api itu meledak dan hampir menjatuhkan ST dari punggung dia. Berkat ikatan yang dia miliki dengannya, ST berhasil memperoleh skill Union of Man and Beast. Ini memungkinkannya untuk tetap menunggangi punggung dia bahkan dengan ledakan bola api. Jika ST tidak mengenakan armor khusus apapun yang menahan serangan sihir, dia mungkin sudah menjadi mayat hangus sekarang. Namun, William tidak mengabaikan perlindungan mereka dan menempa armor mithril ringan yang menahan serangan fisik dan sihir. Terjebak dalam serangan tak terduga, dia dengan marah berbalik dan menembakkan Dragon Breath ke arah Alessio. Namun, pemimpin Deus di benua Silvermoon menghindar ke samping saat dia mengaktifkan mantra tak terlihatnya.
Dia menjerit marah saat dia terbang tinggi di udara untuk mencegah Alessio mengejutkannya lagi. Jangan khawatir, aku baik-baik saja, kata Estes sambil menggertakkan giginya saat rasa terbakar menyebar di punggungnya. Meskipun armornya telah mengurangi kerusakan, lukanya tetap serius. Dia buru-buru meminum eliksir miliknya, dan rasa sakit di punggungnya langsung hilang. Namun, pada saat yang sama, Nalsrik berhasil menerobos pertahanan Ikarus dan Daedalus, dan menyerang dia, yang telah dicapnya sebagai pengkhianat ras ular bersayap. Dia mencoba terbang lebih tinggi dari Nalsrik, tetapi tidak berhasil. Pada akhirnya, ular bersayap yang lebih tua mencambuk ekornya dan menjatuhkan dia di dekat istana kerajaan Akademi Helan. ST hampir tertimpa tubuh dia, jika saja ular bersayap emas tidak berhasil membalikkan tubuhnya ke samping pada menit terakhir. Sudah berakhir, Draum menyatakan. Menyerahlah, dan aku akan mengampuni nyawamu, ternak. Raja Minos melirik rakyatnya dan para manusia yang masih bertarung dengan sekuat tenaga. Mereka semua terluka, tetapi api di mata mereka masih menyala dengan tekad. Melihat bahwa mereka akan bertarung sampai akhir, Raja Minotaur sekali lagi menghadapi golem kuno dan berteriak perang dengan kuat. Menyerah bukanlah pilihan, mereka akan bertarung sampai mati, sampai orang terakhir. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di dalam istana, William berjalan perlahan dan menggunakan dinding untuk menopang tubuhnya. Dia bisa mendengar suara pertempuran bergema di luar lorong-lorong istana yang kosong, dan itu mendesaknya untuk mempercepat langkahnya. Namun, alih-alih pergi ke medan perang, dia menuju ke tempat yang telah ditinggalkan oleh semua orang. Ketika dia tiba di tujuannya, dia terkejut melihat satu orang berdiri di sana. Seseorang yang telah dia lihat berkali-kali, namun, dia masih tidak dapat mengingat namanya. Selamat datang kembali, Sir William, sapa Ariadne saat dia berjalan ke arahnya. William menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab wanita muda yang menemaninya di Sanctuary of the Minotaurs. Berhenti, kata William, jangan dekati aku, itu tidak aman. Kakinya sudah gemetar, dan hampir tertekuk. Namun, dia berpegangan kuat pada dinding untuk memberinya dukungan karena masih ada sesuatu yang harus dia lakukan. Aku tahu itu tidak aman, jawab Ariadne. Itulah sebabnya aku di sini. Dia kemudian berjalan menuju William dan memeluknya erat. Tidak apa-apa, Sir William, kata Ariadne sambil dengan lembut menarik bagian belakang kepala William ke arahnya. Berikan aku kehormatan menjadi yang pertama untukmu. Gunakan aku, untuk memenangkan perang ini. Ariadne menempelkan kepala William di dadanya sambil membisikkan kata-kata penyemangat di telinganya. Tidak apa-apa, Sir William, bisik Ariadne. Saya di sini karena saya memang harus di sini. Tolong, akhiri perang ini. Akhiri penderitaan rakyat kita. Napas William terengah-engah dan jantungnya mulai berdetak kencang di dalam dadanya. Bukan kelembutan wanita muda itu, aroma tubuhnya, kata-katanya, atau kehangatan tubuhnya yang menyebabkan reaksi ini pada William. Melainkan darah yang kuat dan kaya yang mengalir di pembuluh darahnya. William membuka mulutnya saat taringnya menjulur. Dia telah melawan rasa haus darah yang ekstrim sejak dia kembali dari tanah abadi. Pikirannya mulai kabur, namun, dia masih menyadari situasinya. Tepat pada saat dia hendak mengambil darah dari tubuh Ariadne, William berhenti sejenak. Meskipun wanita muda yang tidak dapat dia ingat telah memberinya izin, dia tetap perlu bertanya. Ini adalah caranya untuk memastikan bahwa dia masih mengendalikan pikiran dan emosinya. Apakah kamu yakin? Tanya William dengan suara serak. Alih-alih menjawab, Ariadne menggunakan kedua tangannya untuk menarik kepala William. Seperti orang kehausan yang ditawari segelas air, William akhirnya menerima hadiah yang diberikan kepadanya. Darah bercucuran, dan wanita muda itu menggigil karena rasa sakit yang sempat membuatnya menarik napas dalam-dalam. Meski begitu, dia tidak bergerak atau mendorong William. Taring William telah menembus dalam ke lehernya dan mengeluarkan darah. Dia meminum nektar manis itu, dan merasakan dirinya hidup kembali. Dia tidak berani menyia-nyiakan setetes pun, karena dia dengan paksa mengendalikan dorongannya. William dapat merasakan kekuatan hidup Ariadne mengalir di dalam tubuhnya, dan bersamanya, datanglah gelombang kekuatan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Ariadne mendesah saat William mundur. Desahannya penuh dengan kelegaan, dengan sedikit penyesalan. Seolah-olah dia ingin William minum lebih banyak darahnya,
tetapi juga takut bahwa dia akan meminumnya sampai titik di mana hidupnya akan layu, seperti bunga yang telah tumbuh melewati masa jayanya. Terima kasih, Ariadne, kata William lembut sambil membaringkan gadis muda itu di lantai karena dia sudah tidak kuat berdiri. Tidurlah, saat kamu bangun, aku janji perang ini sudah berakhir. Ariadne melirik wajah tampan William yang kini penuh dengan kehidupan. Wajahnya sangat berbeda dengan half-elf berwajah pucat, yang berjuang keras untuk mencapai altar yang dibangun organisasi itu. Aku percaya padamu, Sir William. Terima kasih. Ariadne mengulurkan tangan untuk menyentuh wajah William sekali lagi sebelum dia memejamkan mata untuk beristirahat. William menyuruhnya masuk ke dalam villa milik Thousand Beast Domain miliknya. Itu adalah tempat teraman saat ini, dan William tidak perlu khawatir tentang keselamatannya jika dia ada di sana. Half-elf itu kemudian berjalan menuju altar yang saat ini tengah menyerap jiwa-jiwa mereka yang telah tewas di medan perang. William memanggil tongkat Malacai dan mencengkeramnya erat-erat menggunakan tangan kirinya. Jika diperhatikan dengan seksama, warna kulit tangan ini, hingga lengan, berbeda dibandingkan dengan bagian tubuhnya yang lain. Tangan kanannya menekan permukaan altar saat ia mencari jiwa-jiwa yang ia cari. Akhirnya, aku menemukan kalian, kata William dengan lega saat ia mengerahkan kekuatannya di altar, menarik keluar jiwa-jiwa yang telah ia cari. Sistem, saatnya memainkan musik. Kurang dari mengerti, lebih besar dari, kurang dari sekarang memainkan musik latar dari final boss. Lebih besar dari,